Bab 171. Wanita cantik sangat percaya diri. Lin Yanwei memandang pemandangan malam keluar jendela, hatinya merasa cemas. Upacara kedewasaan ini menghabiskan biaya total hampir 50 juta yuan, namun tokoh utamanya justru terlambat hadir. Memang tidak sopan untuk datang terlambat di acara seperti ini. Cukup banyak tamu yang kurang sabar dan pemarah yang sudah mengungkapkan rasa tidak senangnya secara diam-diam. Meski tidak sampai langsung pergi, senyum sebagian orang sudah tidak setulus dulu. Sebagai salah satu sahabat karib Hong Dali, Lin Yanwei berperan sebagai kakak perempuan dari seorang kakak laki-laki yang suka bermain-main dan membantu meredakan suasana. Meskipun enggan, ia bahkan berbicara dengan para tamu agar mereka tidak menjadi terlalu tidak sabar. Aku harap tuan muda bisa datang secepatnya. Lagi pula, acara seperti ini tidak sama seperti biasanya. Sambil mendesah pelan, Lin Yanwei berpikir dalam hati tanpa daya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba mendekatinya. Dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun lebih, berambut pendek, kurus, berkulit sawo matang, bermata gelap dan dingin, jahat dan seksi. Temperamen yang dia tunjukkan cukup rumit, seolah-olah itu adalah campuran dari berbagai temperamen. Di dalam kelembutan dan ketampanannya, ada juga rasa keanggunan dan keduniawiannya yang unik. Dari semua yang hadir, siapa yang memiliki temperamen seperti itu selain Liang Yifeng? Orang ini. Setelah hanya meliriknya, jantung Lin Yanwei langsung berhenti berdetak. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Aku ingin tahu tuan muda dari keluarga mana ini, dia pasti setidaknya setingkat dengan Liu Mingxin, aku ingin tahu apakah dia teman atau musuh. Saat dia memikirkan ini, Liang Yifeng sudah berjalan ke sisinya. Tiba-tiba, matanya menatap ke atas seolah-olah dia adalah Fei Yuqing I, dia mulai bernyanyi. Wanita cantik seperti hujan lebat, wanita cantik begitu percaya diri, wanita cantik tidak takut pada guntur, angin, dan hujan, wanita cantik, siapa yang kau cintai, siapa yang kau inginkan dariku, aku akan membiarkan wanita cantik ini tidak menyesal, wanita cantik seperti hujan lebat, wanita cantik begitu percaya diri, wanita cantik hubungi 110 jika kau butuh bantuan, aku akan datang dan melindungimu, kesedihanmu penting, hanya aku yang akan mendengarnya, aku masih mencintai, aku tidak akan pernah menyesal. Puff. Mendengar lagunya yang menarik, Lin Yanwei tidak bisa menahan tawa meskipun dia masih khawatir tentang Hong Dali. Wanita cantik, apa kabar, namaku Liang Yifeng. Liang Yifeng tersenyum tipis dan mengangkat alisnya ke atas dan ke bawah dengan jenaka. Seluruh tubuhnya bersandar di pagar, memancarkan kesan santai dan tampan. Penampilan, bentuk tubuh, dan warna kulitmu, kamu benar-benar mirip dengan perwujudan dewi, perwujudan kesempurnaan, sempurna dan tanpa cacat seperti berlian, kamu pasti dewi yang akhir-akhir ini sangat populer dan populer, Nona Lin Yanwei, apakah tebakanku benar? Ya, Lin Yanwei tersenyum tipis dan mengangguk. Halo. Kalau begitu, Nona Yanwei, apakah Anda punya waktu luang sekarang? Liang Yifeng tertawa dan berkata, saya juga suka musik dan sedang mempelajarinya, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan dengan Nona Yanwei, apakah saya bisa mendapatkan kesempatan ini? Aku benar-benar minta maaf. Lin Yanwei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku takut aku akan mengecewakanmu. Usai berkata demikian, Lin Yanwei langsung berbalik dan berjalan santai. Jangan pergi. Melihat ke belakang Lin Yanwei, Liang Yifeng merasa sakit hati dan mulai bernyanyi lagi. Kebahagiaan, terkubur dalam dinginnya musim dingin, hatiku hanya tersisa dengan kepahitan dan rasa sakit, sudah beku dan tersegel, mimpi, mereka terbang menjauh seperti layang-layang, aku ingin mengulurkan tanganku untuk menghentikannya dan menyelamatkannya, tetapi aku telah kehilangan kebebasanku. Sementara dia bernyanyi dan membuat para wanita di sekitarnya menjerit, Lin Yanwei hanya menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan Hong Dali, dia masih kurang memiliki ketulusan dan kemurnian yang membuat orang ingin dekat dengannya. Sudah cukup, berhenti bernyanyi. Suara Liu Mingxin terdengar dari belakang Liang Yifeng. Mengapa kamu tiba-tiba kembali dari luar negeri? Mengapa para wanita di luar sana tidak bisa menarik perhatianmu lagi? Oh, Mingxin. Saat Liang Yifeng menoleh, tidak ada sedikit pun kesedihan yang terlihat di wajahnya. Dia tertawa dan berkata, aku hanya ingin mengungkapkan perasaan dan emosi di hatiku. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Selama bertahun-tahun ini, kamu masih belum menemukan pacar, bahkan jika kamu tidak ingin mencari pacar, kamu seharusnya menemukan teman yang bisa membantu atau sesuatu untuk melepaskan energi berlebihmu, kan? Berbicara sampai titik ini, dia sengaja mengangkat alisnya ke atas dan ke bawah. Aku tidak sebebas dirimu. Liu Mingxin dengan santai membelai rambut panjangnya yang indah, membuat para wanita di sekitarnya berteriak dan menjerit lagi. Aku terlalu sibuk mengurus bisnis keluargaku, di mana aku punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Menurutku tidak demikian. Liang Yifeng menatap punggung Lin Yanwei yang sudah jauh di kejauhan.
Dewi ini tidak buruk sama sekali, aku tidak percaya bahwa hatimu benar-benar tidak pernah tergerak untuknya, hehe. Nian Wei. Liu Mingxin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hubungannya dengan Hong Dali terlalu kuat, aku memang pernah mendekatinya sebelumnya, tetapi aku gagal, namun, sejujurnya, dia adalah wanita yang baik, meskipun hubungan keluarga Hong dan keluargaku tidak terlalu baik, aku tidak serendah itu untuk menggunakan trik tercela pada seorang wanita. Keduanya bersandar di pagar jendela dan memandang pemandangan kota di malam hari keluar jendela bersama-sama. Liang Yifeng berkata, kamu hanya akan dicap sebagai pria baik dua seperti ini, terhadap wanita, kamu hanya perlu terus mencoba tanpa malu-malu, selama kamu berusaha, kamu akhirnya akan berhasil. Hahaha, kata-katamu masih cabul seperti sebelumnya. Liu Mingxin tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan bicarakan ini lagi, setidaknya untuk saat ini, belum saatnya bagiku untuk hidup santai. Tentu saja, jika suatu hari aku telah mencapai semua ambisiku atau gagal total dalam melakukannya, aku mungkin mempertimbangkan saranmu. Tentu, aku selalu siap. Liang Yifeng juga tertawa. Aku akan memperkenalkanmu pada wanita manapun yang kau incar. Berbicara sampai di titik ini, Liang Yifeng tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Hong Dali dari keluarga Hong ini tampaknya cukup berbakat. Bukankah dia dikabarkan sebagai anak yang sangat boros? Dia memang anak yang sangat boros, Anda tidak salah. Berbicara tentang Hong Dali, bahkan Liu Mingxin yang selalu percaya diri pun merasa tidak berdaya menghadapinya. Pertanyaannya adalah, ketika anak yang sangat boros dan keberuntungan yang luar biasa digabungkan, tidak seorang pun dapat membayangkan hasil mengerikan yang dihasilkan darinya, setidaknya untuk saat ini, terhadap Tuan Muda Dali ini, saya tidak memiliki keyakinan untuk menang melawannya. Benarkah, dia sangat menakutkan? Mata Liang Yifeng hampir keluar. Kamu, Liu Mingxin, benar-benar mengatakan bahwa kamu tidak percaya diri terhadap seseorang, terakhir kali, terhadap perusahaan game online keluarga Bai yang sangat besar, ketika Tuan Muda Bai Yuhong mencemoohmu, kamu menyebabkan perusahaan mereka runtuh dalam waktu 2 tahun, sekarang kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri terhadap seorang anak yang hilang. Berbicara sampai di sini, Liang Yifeng berkata dengan marah, kau datang ke sini bukan untuk mempermainkanku, kan? Aku sedang tidak punya suasana hati yang santai. Liu Mingxin berkata tanpa daya, apapun yang kukatakan sekarang, kau tidak akan mengerti, tunggu saja sampai Hong Dali datang, baru kau akan melihatnya, oh benar, aku sarankan kau untuk tidak mencoba trik-trik kecilmu itu, kalau tidak, aku khawatir kau akan kalah, begitu kau kalah, itu pasti bukan sekadar kekalahan kecil. Hahaha. Liang Yifeng tiba-tiba tertawa. Semakin dia tertawa, semakin senang dia, dan semakin keras suaranya. Aku akan dirugikan, sejak muda, aku tidak pernah dirugikan sebelumnya, kan, semakin kamu mengatakannya, semakin aku ingin mencoba, hahaha, ini menarik, aku akan dirugikan. Liu Mingxin mengangkat bahu tanpa daya. Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan, kalau kau tidak percaya padaku, kau akan melihatnya sendiri nanti. Pada saat yang sama, di sudut lain. Titik kumpul teman-teman sekelas Hong Dali. Ling Yi berlari kecil dan melaporkan berita terbaru yang diperolehnya. Berita terbaru, kakak Dali pergi untuk mengurus sesuatu, dia bilang dia akan terlambat. Du Xinzhen tampak lesu, seperti terong yang layu. Aku membuat prediksi dan tahu bahwa dia sedang memegang sesuatu sekarang, aku bahkan tidak bisa membela diri, aku seharusnya tidak membuat prediksi lagi. Ji Ziruo bertanya, Du Xinzhen, kamu masih belum berhasil mendekati Suloyu. Du Xinzhen berkata tanpa daya, jangan sebut-sebut gadis itu, kau tidak akan menyelamatkan mukaku. Saat dia mengatakan ini, Ling Yi tiba-tiba melihat sosok di antara kerumunan. Wajahnya penuh kejutan, dia berkata, itu, selir darah. Dia benar-benar datang. Ini tidak mungkin, dia belum pernah menghadiri acara seperti itu sebelumnya. Du Xinzhen langsung bersemangat. Di mana dia, itu benar-benar dia, ya Tuhan, apa yang dia lakukan di sini? Ling Yi, aku tidak tahu, ya ampun, lihat, dia sepertinya akan keluar sekarang. Lin Chuyin duduk dengan tenang di sudut aula. Tiba-tiba dia melihat arlojinya dan bergumam, oh, sekarang sudah pukul 8 malam, Hong Dali ternyata belum datang. Dia berpikir sejenak dan mengeluarkan alat penerima sinyal kecil yang rapuh. Layar dengan cepat menampilkan peta. Northern Loop, klub malam Wan Hao, tujuan dikonfirmasi, berangkat. Dia bangkit dan berjalan keluar begitu saja. Bab 172. Cuy, aku mencintaimu. Di sisi lain aula. Wei Guo, sekarang sudah lewat jam 8, mengapa Dali belum datang? Wajah Hong Jianya penuh dengan kegugupan. Ini adalah upacara kedewasaannya, jika terlambat akan meninggalkan kesan buruk padanya, cukup banyak tamu yang sudah tidak sabar. Merupakan tindakan yang sangat kasar terhadap para tamu jika tokoh laki-laki tidak muncul pada upacara kedewasaannya.
Hong Weiguo menatap saudara keempatnya, Hong Jianye dengan pandangan hambar, tersenyum dan berkata, tenang saja, dia akan menyelesaikan masalah di sisinya dengan sangat cepat, aku percaya padanya. Sambil berkata demikian, dia menatap salah satu orang di antara kerumunan. Tidakkah kau setuju, Ketua Dong? Memang begitu. Wakil Kepala Zhang dari subdepartemen telah memberitahunya tentang masalah Ling Xiaowei, jadi dia tahu situasinya. Saya dengar masalah ini karena saudara laki-laki Ling Xiaowei, dia dibujuk untuk mengonsumsi narkoba, masalah ini harus diurus, kalau tidak bawahannya akan kehilangan kepercayaan padanya. Selain itu, Kepala Dong menatap Hong Jianye, memberinya senyum misterius, dan berkata, selain itu, saya merasa masalah ini tidak sesederhana itu, jika kita menyelidiki lebih lanjut, kita mungkin bisa menemukan pelaku utama di balik ini. Di sampingnya, Bos Jin tersenyum dan berkata, oh, ngomong-ngomong, Kepala Dong, aku meminta beberapa bawahanku untuk melindungi Tuan Muda Dali, kau harus membantuku memberitahu pihakmu agar melepaskan mereka, kau tahu bahwa sekarang ini sulit bagi kita untuk mencari nafkah. Tidak masalah. Kepala Dong menepuk bahu Bos Jin. Usaha Golden Light-mu berjalan cukup baik akhir-akhir ini, dan juga membantuku menyelesaikan banyak masalah. Ketika dia baru saja masuk ke triad, bisa dikatakan ada banyak pertumpahan darah. Namun, Bos Jin telah berusaha keras untuk membersihkan citra buruk triadnya dan telah diam-diam menyelesaikan beberapa hal untuk polisi yang tidak dapat ditunjukkan di depan umum. Oleh karena itu, hubungannya dengan Kepala Biro Dong Huarong cukup baik. Orang-orang seperti dia yang tergabung dalam triad biasanya memiliki hubungan dengan dunia bawah dan polisi. Jika tidak, mereka tidak akan bertahan lama jika polisi terus memeriksa mereka dan urusan mereka setiap 2 atau 3 hari. Haha, kau menyanjungku, aku hanya membantu meringankan bebanmu, itu tugasku. Bos Jin tertawa terbahak-bahak. Tapi Ketua Dong, tidak mudah mencari 2 bajingan yang membujuknya untuk mengonsumsi narkoba, aku khawatir ada yang menyembunyikannya. Tentu saja, aku tahu ini. Kepala Dong menatap Hong Jianye dengan penuh arti lalu tersenyum dan berkata, namun, tidak ada yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Bisakah orang itu menyembunyikannya selamanya? Itu benar. Bos Jin setuju. Hong Jianye menyaksikan kedua orang ini bertindak di depannya dan tertawa dingin di dalam hatinya. Di permukaan, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu. Ngomong-ngomong, tindakan memikat orang untuk menggunakan narkoba ini harus diberantas. Itu sudah pasti. Melihat mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepadanya, Hong Jianye langsung pergi. Ketika dia berjalan ke sudut, putranya Hong Anbao datang dan bertanya dengan lembut, ayah, mereka tidak mungkin tahu tentang kita, kan? Tentu saja tidak. Hong Jianye tersenyum dan berkata, aku berhati-hati saat melakukan sesuatu, hehe. Karena Hong Dali, Hong Weiguo mungkin menghabiskan banyak uang untuk hari ini adalah alasan yang bagus untuk digunakan selama pertemuan keluarga, kita akan minggir saja dan melihat bagaimana hasilnya mulai sekarang, kita tidak perlu melakukan hal lain. Baiklah. Hong Anbao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa asalkan tujuan kita tercapai. Saat mereka diam-diam berbincang di sudut, Hong Weiguo juga sedang membicarakan masalah ini di sampingnya. Dong Huarong bertanya, Weiguo, mengenai masalah Ling Xiaowei, menurutmu siapa dalangnya? Ada banyak tersangka. Hong Weiguo menggelengkan kepalanya dan berkata, Dali telah terlibat dalam banyak industri, salah satu pesaingnya mungkin adalah orang di balik ini, tentu saja, tersangka utama saya adalah, sayangnya, saya tidak punya bukti, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan. Bos Jin berasal dari triad, dia tentu saja familiar dengan hal-hal seperti itu. Aku juga pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya, seseorang ingin meniduri anakku, aku tidak membuang-buang kata, tetapi langsung mematahkan kaki semua orang yang terkait, dan sekarang, anakku hidup dengan sangat baik, hehe, kamu tidak boleh bersikap lunak saat menghadapi masalah seperti itu, kalau tidak, bajingan-bajingan itu akan berpikir bahwa kamu mudah diganggu, orang baik akan diganggu, kuda yang baik akan ditunggangi, begitulah keadaannya. Ya, ini juga niatku. Hong Weiguo berkata perlahan, meskipun aku tidak yakin siapa pelakunya kali ini, aku bisa memberi tekanan pada orang-orang yang menjalankan rencana itu. Aku perlu memberitahu semua orang bahwa meskipun aku tidak dapat menemukan dalangnya, aku akan melampiaskannya pada mereka yang menjalankan rencana itu. Ya, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bos Jin setuju. Setelah kejadian ini, mereka tidak akan berani menyerang Dali lagi. Kembali ke topik utama, aku penasaran bagaimana keadaan Dali sekarang, tidak mungkin ada masalah di pihaknya, kan? Tidak masalah. Hong Weiguo mengangguk setuju. Meskipun Dali anak yang boros, dia tidak bodoh, jangan khawatir. Pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Ketika Hong Dali dan kelompoknya tiba di klub malam Wan Hao dan melihat situasi di sana, mereka tahu bahwa segalanya tidak akan mudah. Ini praktis menjadi markas para perusuh dan gangster. Dari pintu masuk klub malam,
hingga ke jalan masuk, berbagai jenis sepeda motor terparkir di sepanjang jalan. Ada perusuh dengan lubang telinga, lubang hidung, dan tato berserakan di mana-mana di sepanjang jalan. Hari ini tanggal 28 Mei mereka semua mengenakan kemeja berlengan pendek yang memperlihatkan tato berbagai jenis binatang di kulit mereka. Ada ular, kucing, kepala kambing, dan bahkan ada yang bertato, "Cuy, aku cinta kamu." Hal ini membuat Hong Dali cukup tertekan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memukul berandalan itu nanti, atau haruskah dia memukulnya saja. Bagaimanapun, Yao Tianhao tampak sangat berani dalam gerakannya setelah mendengar berita kedatangan mereka. Tidak mengherankan jika dia bisa menjadi pemimpin banyak orang. Ngomong-ngomong, dia mengumpulkan semua penjahat yang berada dalam jarak 5 km dalam waktu kurang dari 10 menit. Dari adegan ini saja, itu cukup mirip dengan adegan pertempuran terakhir dalam Yang Endang Rose. Ada hampir 300 lebih orang yang hadir, meskipun setengah dari mereka tampak tidak peduli dan mereka hanya datang ke sini karena penasaran. Namun, jika bukan karena kekayaan dan statusnya, bahkan jika dia sangat terkenal di antara triad, Yao Tianhao juga tidak akan berhasil mengumpulkan begitu banyak orang. Pada saat ini, perbedaan pemikiran orang-orang di sekitar Hong Dali dapat terlihat jelas. Tang Muxin menarik tangannya. "Dali, hati-hati, mereka punya terlalu banyak orang, kenapa tidak menunggu orang-orang bos Jin datang lebih dulu?" Gadis kecil ini tidak takut kalau para perusuh ini berani menyakiti mereka, dia takut kalau Hong Dali akan terluka secara tidak sengaja dalam kekacauan itu. Mu Zixiao menjilat bibirnya dengan gembira. "Sial, akhirnya aku bisa bersenang-senang hari ini." Orang ini sepertinya mengira bahwa dia adalah tokoh utama dalam novel-novel di mana tokoh utamanya bisa mengalahkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Adapun kakek Wang, dia berkata, "Sepertinya aku harus bersikap keras pada mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mudah ditaklukkan." Gerakan orang tua ini licin seperti ikan loah. Kecuali para perusuh itu menggunakan lumpur untuk menutupi semua lubang di tubuh mereka, mereka tidak akan berdaya melawan kakek Wang. Ketiga antek laki-laki itu berdiri dengan gagah berani di samping Hong Dali, masing-masing membawa kapak, lebih praktis mengikuti tuan muda daripada membeli asuransi. Bahkan jika mereka mengorbankan diri mereka sendiri, keluarga Hong akan membalas budi keluarga mereka. Adapun mereka yang dari geng San Quan, masing-masing orang membawa kapak dan tersenyum dingin ke arah para perusuh itu. Ngomong-ngomong, gangster profesional dan para perusuh kecil yang hanya pamer itu sama sekali berbeda dalam hal kualitas mental. Orang-orang ini sama sekali tidak memedulikan para perusuh kecil itu. Lagi pula, dalam perkelahian kelompok, faktor terpenting adalah melihat siapa yang lebih ganas dari yang lain, mereka masing-masing punya kapak, siapa yang perlu mereka takuti. Karena mereka sudah saling melihat, Hong Dali dan kelompoknya turun dari mobil. Saat itu, para perusuh sudah mengepung mereka. Ekspresi mereka cukup menakutkan dan jahat, tetapi Hong Dali sama sekali tidak menghiraukan mereka. Dia hanya berdiri di sana dan tersenyum dingin ke arah pintu masuk ke klub malam Wan Hao. Para perusuh itu sedikit linglung, mereka mungkin belum pernah melihat orang datang untuk berkelahi dan membawa serta wanita dan orang tua. Yang lebih mengejutkan bagi mereka adalah bahwa tuan muda yang memimpin tampaknya cukup familiar. Saat itu, dua orang tambahan muncul di depan pintu masuk klub malam. Pintu masuknya adalah pintu putar, tetapi kedua orang ini berdiri di luar menjaga pintu alih-alih berdiri di dalam. Jelas bahwa mereka adalah penjaga. Mereka masih cukup sopan dan bertanya dari jauh, "Apakah kalian di sini untuk membuat masalah?" Ini mungkin adalah pertama kalinya kata-kata, "menyebabkan masalah," diucapkan dengan sangat sopan sejak kata-kata itu diciptakan. "Hong Dali, begitulah, kamu juga bisa bilang kalau aku di sini untuk mencari seseorang. Kalau begitu, tunggu sebentar." Kedua penjaga itu mungkin telah mendengar bahwa Hong Dali memiliki ahli bela diri sejati di pihaknya, jadi mereka bersikap patuh seperti kucing, bukan seperti perilaku mereka yang biasa. "Kita akan meminta bos kita untuk keluar sekarang." Lalu, mereka masuk. Hong Dali menyentuh hidungnya dan menatap Tang Muxin yang ada di sampingnya. Sin, menurutmu apakah mereka akan membawa meja, lalu kita akan duduk, minum teh, dan mengobrol?" Tang Muxin mengangguk dengan keras. "Saya pikir ini mungkin. Sebenarnya, bukan karena mereka takut dengan perilaku dan penampilan Hong Dali. Alasan utamanya adalah, hanya melihat 3 malaikat pendoa dan malaikat terbang saja sudah cukup untuk membuat mereka takut. Bahkan jika Yao Tianhao punya 10 nyali, dia juga tidak akan berani langsung memulai perkelahian dengan mereka. Saat Hong Dali dan yang lainnya sedang menunggu mereka untuk meminta Yao Tianhao keluar, seorang penjahat tiba-tiba berteriak, "Kamu adalah Cuy, kamu adalah Cuy kesayanganku." Kemudian, si berandalan yang memiliki tato, Cuy, I love you, di sikunya menerkam Hong Dali dan memeluk kakinya, mengabaikan kenyataan bahwa dia mungkin akan dipukuli. "Cuy, kamu adalah Cuy favoritku.
Kemudian, dia mulai menangis. Cuy, ini aku penggemarmu yang menyegarkan situs web setiap hari, dari siang hingga malam, aku terus menyegarkan situs web Sokul. Kapan Unexpectedly merilis episode kedua, bisakah kamu memberiku beberapa info orang dalam, tolong. Petik 2. Hong Dali berkata pelan, bangun, cepat bangun, ini memalukan. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Si berandalan kecil itu mulai bertingkah genit. Jika kau tidak memberitahuku kapan episode kedua akan dirilis, aku tidak akan bangun hari ini. Bab 173. Aku senang menindas orang lain dalam jumlah banyak. Ada pepatah lama yang berbunyi seperti ini. Tidak seorang pun dapat menghentikan seorang gangster yang menguasai seni bela diri. Akan tetapi, kemampuan hooligan ini untuk bersikap lucu jelas lebih hebat daripada kemampuan bela diri. Hong Dali merasa ingin memukulnya tetapi merasa malu melakukannya karena bagaimanapun juga, dia adalah penggemar beratnya sendiri. Namun jika dia tidak memukulnya, membiarkannya memeluk kakinya di depan umum di bawah pandangan ratusan orang adalah hal yang sangat tidak pantas. Oleh karena itu, Hong Dali sangat bimbang. Dia biasanya cerdas, tetapi kali ini dia bingung. Dia memikirkannya cukup lama sebelum akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, bangun dan aku akan memberikanmu tanda tangan. Tanda tangan. Si berandal menjadi bersemangat setelah mendengar kata itu. Ia bergegas ke kerumunan sambil berteriak, saudara-saudara, cepatlah datang, Cui berkata bahwa ia akan menandatangani tanda tangannya untuk kita jika kita melayaninya. Bukan itu yang kukatakan. Hong Dali hendak menyangkalnya, tetapi Tang Muxin menariknya dengan kuat. Hong Dali tiba-tiba mengerti. Dia berkata, benar sekali, ikuti aku, dan aku akan memberikan tanda tanganku untukmu. Kamu bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk tampil di layar di masa mendatang. Coba pikir Hong Dali tanpa malu mengakuinya. Pada saat itu, sekitar sepertiga dari para perusuh menyerbu ke arahnya dengan berisik. Sungguh perubahan yang cepat dalam kesetiaan. Bahkan penasihat yang tidak kompeten Hai King Tian yang telah berada di triad selama lebih dari 1 dekade tidak dapat berkata apa-apa. Ya ampun, kau melawan langit. Disinilah situasinya menjadi menarik. Kelompok besar perusuh dipanggil untuk menambah jumlah. Kesetiaan mereka sudah dipertanyakan. Mereka mungkin masih bisa mengatasinya jika mereka dibutuhkan untuk bertarung dalam pertempuran yang pasti menang atau hanya mengibarkan bendera dan berteriak. Namun melawan Hong Dali yang super kaya, mereka pasti akan menderita kekalahan telak. Begitulah bagaimana adegan menakjubkan ini terungkap. Hong Dali meminta seseorang memindahkan meja tulis dan menyerahkan buku catatan kepadanya. Itu hanyalah buku latihan menulis tangan biasa. Ia kemudian duduk di meja di tengah jalan dan mulai menandatangani. Hong Dali. Begitu 3 kata itu ditandatangani, Hong Dali merobek kertas itu dengan cepat dan menyerahkannya kepada si berandal di depannya. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Tunggu aku melakukannya satu per satu. Antek laki-laki di belakangnya bertugas menjaga ketertiban. Tuan muda memberi perintah, semua orang harus mengantre dengan benar, siapapun yang bersedia membantu kita nanti akan mendapat bagian, jangan menyerobot antrean, jangan membuat masalah, atau kalian akan diusir dan dibiarkan mati. Seluruh kelompok perusuh itu kemudian membentuk barisan yang lebih lurus daripada barisan parade pakaian tentara saat perayaan Hari Nasional. Mereka mungkin tidak pernah begitu patuh. Masalahnya, Hong Dali memang jago dalam banyak hal, tetapi daya tahan fisiknya tidak begitu bagus. Ia mulai merasa lelah setelah beberapa lama menandatangani kontrak. Yao Tianhao benar-benar tidak beruntung. Tepat saat Hong Dali mulai lelah memberi tanda tangan, ia memimpin sekelompok orang keluar dari klub malam Wan Hao. Hong Dali melirik sekilas dan melihat bahwa mereka semua adalah pria parubaya. Meskipun tidak terlihat dari pakaian mereka, dari sikap mereka yang tegas, jelas bahwa mereka adalah orang-orang penting di dalam perkumpulan kabinet. Salah satu pria itu bertubuh gempal dan kekar, mirip sekali dengan aktor terkenal Big Silly. Ini pastilah ketua perkumpulan kabinet, Yao Tianhao. Hong Dali tersenyum pelan. Maaf semuanya, karakter utamanya sudah ada di sini, kita harus melanjutkan sesi tanda tangan nanti. Seharusnya sudah waktunya negosiasi yang sebenarnya dimulai dan kedua belah pihak harus memulai pertarungan mereka dan memulai dengan sedikit olok-olok pembuka. Masalahnya adalah 70 atau 80 hooligan belum mendapatkan tanda tangan mereka. Disinilah keadaan menjadi sulit. Kelompok berandalan kecil ini tidak bisa menunjukkan ketidaksenangan mereka kepada Hong Dali, jadi mereka menoleh dan mengarahkan tatapan maut mereka ke arah Yao Tianhao. Ekspresi mereka garang. Seolah-olah dia telah membunuh ayah mereka. Ketika Yao Tianhao melihat Hong Dali, awalnya ia bermaksud untuk menunjukkan kekuatannya. Ia harus terlihat mengesankan sebelum mereka memulai negosiasi. Namun, melihat seberapa besar kelompok Hong Dali, dan betapa mengancamnya mereka, memandangnya seolah-olah ia adalah musuh bebuyutan mereka, sikapnya yang mengesankan langsung menurun.
Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya berkata, "Teman-teman, mari kita duduk dan membahas masalah ini perlahan-lahan. Bolehkah saya tahu apa yang telah kami lakukan hingga menyinggung Anda? Saya tidak menyombongkan diri, tetapi, meskipun saya mungkin bukan salah satu orang paling berpengaruh di kota Tianjing, saya juga bukan orang yang tidak penting." Ia berbicara dengan cukup ramah, tetapi masalahnya adalah, Hong Dali menyadari taktiknya untuk bersikap sopan terlebih dahulu dan kemudian mengerahkan pasukan. Ia langsung berteriak, "Hentikan omong kosongmu. Di mana Big Head?" Kenyataannya, Hong Dali merasa agak putus asa. Setelah setengah hari, pihak lain bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seolah-olah mereka diserang tanpa alasan. Ia pasti akan menang telak. Meskipun awalnya terkejut, Yao Tianhao bukanlah orang yang bisa sampai ke titik ini tanpa kemampuan apapun. Ia tahu bahwa ia telah kalah dalam pertempuran ini, tetapi ia harus menyelamatkan harga dirinya. Ia berseru, "Siapa Big Head? Bagaimana aku bisa tahu di mana menemukannya? Hai tua, beritahu dia siapa orang kecil yang menyinggung perasaanku." Hong Dali mendongakkan kepalanya dengan nakal. "Aku seharusnya tidak perlu membuang-buang napas untuk hal-hal kecil seperti itu." Hai Qingtian berperan sebagai penasihat Hong Dali hari ini. Tentu saja, dia harus keluar untuk mengatakan sesuatu. "Adik laki-laki dari salah satu antek tuan mudaku ditipu oleh si kepala besar dari perkumpulanmu dan mengambil." Hong Dali berbisik, "Fantasi biru." Hai Qingtian berkata dengan keras, "Benar, Blue Fantasy, dia masih di penjara sekarang dan berusaha untuk keluar, kamu selesaikan masalah ini." Yao Tianhao berteriak dengan liar, "Apa kepala besar, apa fantasi biru, aku tidak kenal orang ini." Hai Qingtian berkata, "Kepala besar, nama aslinya adalah Kong Guanghui, yang dijuluki Kong Botak." Yao Tianhao jelas-jelas bingung. Pertama-tama, jika mereka berbicara tentang si kepala besar, dia tidak tahu siapa orang itu. Namun jika mereka memanggilnya si Botak Kong, dia tahu siapa orang itu. Si bodoh yang tidak berguna itu pasti telah memilih orang yang salah untuk diajak main-main kali ini. Sayangnya, dia juga ikut terseret. Sungguh menyebalkan. Satu-satunya kesalahan Yao Tianhao adalah tidak memiliki cukup informasi akurat. Hong Dali sangat mengetahui tentang perkumpulan kabinet yang dipimpin Yao Tianhao. Dia tahu seberapa luas wilayah yang mereka miliki dan apa saja kegiatan inti mereka. Hong Dali bahkan tahu seperti apa karakter Yao Tianhao. Bagaimana dengan Yao Tianhao? Selain mengetahui bahwa seseorang ada di sini untuk membuat masalah dan bahwa orang itu kaya, dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia bahkan tidak tahu mengapa mereka ada di sini. Lebih buruk lagi, si kepala besar, alias si Botak Kong, telah mengambil pekerjaan itu tanpa sepengetahuannya, dan Yao Tianhao tidak tahu bahwa orangnya telah menyinggung orang penting seperti itu. Namun, itu hanya satu orang. Sebagai bos triad, ia harus membantu anak buahnya saat mereka mendapat masalah, atau ia akan kehilangan pengaruhnya di triad. Beruntung ia sudah siap menghadapi konfrontasi kali ini dan jadi tidak punya banyak kesabaran. Yao Tianhao menunjuk hidung Hong Dali dari jauh dan berteriak, "Kurasa kita harus duduk dan membahas ini. Aku tidak ingin memanfaatkanmu karena aku punya lebih banyak orang." Tepat saat Yao Tianhao mengatakan itu, Hong Dali yang sedang duduk bersila di bangku, menjentikkan jarinya dan berkata, "Siapapun yang membantuku bertarung akan mendapatkan 1.000 yuan masing-masing." Para antek berkoordinasi dengan sempurna. Mereka mengeluarkan sebuah peti dari koper malaikat doa. Ketika mereka membuka peti itu berisi lebih dari 500.000 yuan uang kertas 100 yuan berwarna merah. Kedua antek perempuan itu mengambil posisi dengan mesin penghitung uang mereka. Para perusuh yang datang untuk mendongkrak jumlah itu tiba-tiba membeku. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Sebanyak 300 orang perusuh berdiri berbaris di samping Hong Dali. 50 anggota geng San Quan yang dibawa Hai Qingtian entah bagaimana telah meningkat menjadi lebih dari 100 orang. Mereka semua memegang kapak yang berkilauan dingin di tangan mereka. Hong Dali menertawakan Yao Tianhao dengan kejam. "Saya senang menindas orang lain dalam jumlah banyak. Setelah bertahun-tahun menjadi anggota triad, baru kali ini ia bertemu dengan orang yang lebih sombong darinya." Yao Tianhao gemetar karena marah, dan saat itulah ia benar-benar hancur. Ekspresinya berubah, dan ia berkata sambil menjilat, "Tuan muda, tidakkah kita harus angkat senjata, tidak perlu membuat ini menjadi masalah besar." Sebenarnya, Yao Tianhao adalah orang yang cukup berkarakter. Ia mengerti kapan harus mundur ketika keadaan tidak menguntungkannya. Ia sebenarnya jauh lebih pintar dari yang diharapkan. Hong Dali tidak akan membantunya. Bawahannya telah menipu adik laki-laki Xiaoyi. Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Tepat saat Hong Dali hendak memerintahkan anak buahnya untuk maju dan menindas lawan dengan jumlah mereka yang lebih banyak, dengungan rendah dari sebuah motor terdengar. Sebuah mobil hitam pekat yang sangat ramping berbelok tiba-tiba dan berhenti mendadak. Mobil itu menunjuk langsung ke arah Yao Tianhao dan anak buahnya.
Satu-satunya orang yang mampu membuat penampilan dramatis seperti itu tidak lain adalah selir darah Lin Chuyin. Bab 174. Peluncuran rudal penuh. Tang Muxin menepuk jidatnya. Orang-orang ini sudah tamat. Dia kemudian menyadari bahwa bodi mobil sport super itu, yang diklaim telah menjadi teknologi terdepan di dunia selama 20 tahun, mengeluarkan suara berderit mekanis. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh Lin Chuyin bergema, gadis ini mengumumkan nama gerakannya yang akan datang. Target dikonfirmasi, serangan habis-habisan, dimulai, peluncuran rudal penuh. Ketika Lin Chuyin selesai berbicara, Hong Dali akhirnya melihat dengan jelas apa saja yang ada di dalam mobil itu. Bagian depan mobil tersebut terdapat 4 senapan Gatling, 3 moncong rudal di dekat roda belakang mobil, penutup bagasi dibuka, dan di bagasi terdapat 2 peluru artileri kapal perang. Hong Dali menatapnya dengan mulut menganga. Ini tidak akan membunuh seseorang, kan? Semua orang di sekitar juga benar-benar tercengang. Mereka pikir mereka pasti masih bermimpi. Bukankah ini lokasi syuting film fiksi ilmiah? Yao Tianhao menatap mobil sport berteknologi tinggi di depannya dengan bingung. Mereka hampir terlibat dalam pertarungan sengit, lalu mobil sport berteknologi tinggi ini muncul entah dari mana. Meskipun wanita muda yang mengemudikan mobil itu cukup menarik. Dia menyesal. Keempat senapan Gatling yang dipasang di bagian depan mobil sport super Lin Chuyin mulai berputar, membuat semacam suara mendesis. 4 baris peluru senapan BB ditembakkan seperti aliran air ke arah Yao Tianhao yang masih menatap mobil itu dengan rasa ingin tahu. Begitu keempat senapan Gatling mulai menembak, teriakan kesakitan pun terdengar. Telah disebutkan sebelumnya bahwa peluru BB mampu menembus kardus setebal 3 cm dari jarak 20 meter. Sungguh memuaskan bisa mengenai anggota triad dengan peluru itu. Seluruh kelompok itu dihabisi di tengah teriakan kesakitan. Sayangnya bagi mereka, serangan baru saja dimulai. Bukan tanpa alasan mobil itu disebut serangan habis-habisan. Alat-alat lain tidak bisa dibiarkan diam. 2 meriam di badan mobil mulai menembakkan meriam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bola meriam plastik putih ditembakkan dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil napas. Bola meriam itu meledak pelan begitu mengenai tanah di antara kerumunan, dan awan asap merah yang tidak diketahui pun keluar. Ledakannya pelan, tetapi bubuk merah aneh di dalamnya tidak begitu berbahaya. Saudara-saudara triad mulai batuk-batuk hebat. Sambil batuk, mereka menyeka air mata mereka dengan panik. Bulu kuduk Hong Dali berdiri tegak ketika dia bertanya dengan suara kecil, itu, Sin, apa benda merah itu? Tang Muxin agak familiar dengan kejadian seperti itu dan menjawab perlahan, itu campuran bubuk cabai merah dan bubuk mustard. Terkena benda itu, rasanya, lumayan. Di akhir penjelasannya, hanya itu yang bisa dia pikirkan. Bahkan jika Tang Muxin tidak mengatakan apa-apa, Hong Dali dapat melihat dari ekspresi tersiksa di wajah mereka bahwa campuran cabai merah dan bubuk mustard bukanlah sesuatu yang ingin dia dekati. Hanya memikirkannya saja sudah cukup untuk membuatnya berbalik dan lari. Tepat saat itu, meriam terakhir mulai ditembakkan. Bagian belakang mobil sport super itu dipasangi sederet meriam, dan mereka mulai menembakkan bola meriam ke langit. Bola meriam itu melesat di udara dan melengkung anggun di langit, akhirnya meledak di depan klub malam Wan Hao. Mereka diisi dengan bubuk gatal. Begitulah sekelompok anggota triad menangis kesakitan dan bersin dengan mata terbakar, berair, dan tertawa terbahak-bahak secara acak. Pertempuran dimulai dengan cepat dan berakhir lebih cepat lagi. Dalam waktu 2 menit, 70 atau 80 saudara triad yang kuat semuanya tergeletak di tanah. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa berdiri. Suasana menjadi kacau. Para perusuh dan penjahat di sekitarnya yang biasanya penuh dengan keberanian kini gemetar ketakutan. Banyak yang kurang berani masih gemetar memikirkan apa yang terjadi. Mereka yang terpengaruh oleh suap Hong Dali adalah yang paling terpengaruh. Jika mereka tidak beralih pihak dengan tegas, merekalah yang akan mengaspal jalan. Ada banyak anak nakal yang giginya gemeretak tanpa henti, membuat suara tat-tat-tat. Kaki mereka berusaha untuk tetap lurus, tetapi itu tidak mungkin. Baru sekarang Hong Dali mengerti bagaimana Lin Chuyin mendapat julukannya sebagai selir darah. Jika dia mau, dia bisa mengganti gigi mobilnya dengan sesuatu yang lebih merusak. Adegan itu akan menjadi neraka Asura. Untungnya Lin Chuyin masih berhubungan baik dengannya saat itu. Mereka masih berteman baik dan saling bekerja sama. Lin Chuyin akhirnya membuka pintu, keluar dari mobil, dan berjalan perlahan menuju Hong Dali. Saat dia melangkah maju dengan tenang, 300-400 berandalan kecil itu tanpa sadar menjauh darinya. Saat dia mencapai Hong Dali, ada ruang kosong seluas 50 meter persegi di sekelilingnya. Hanya ada Hong Dali bersama Tang Muxin dan selir darah, Lin Chuyin di dalam lingkaran itu. Mengenai selir darah, Tang Muxin tidak pernah menganggapnya sebagai manusia biasa. Dia lebih seperti anak kecil yang suka bermain-main dengan robot Doraemon. Kakak selir darah.
Tang Muxin berlari dengan gembira ke arah Lin Chuyin dan berpegangan erat pada pergelangan tangannya. Lin Chuyin tidak menolak gestur kasih sayang Tang Muxin. Dia tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya menatap Hong Dali dengan tatapan dingin dan bertanya, "Hei, kenapa kamu tidak datang ke upacara kedewasaanmu?" Suaranya sedingin es tetapi mengandung sedikit kekhawatiran. Semburat emosinya tidak kentara, tetapi Tang Muxin cukup mengenalnya dan dapat merasakan bahwa si kutu buku yang biasanya tanpa emosi itu tampaknya memperlakukan Hong Dali agak berbeda dari orang lain. Hong Dali terkekeh dan mengacak-acak rambutnya. "Oh, sekelompok orang ini menindas bawahanku, jadi aku datang untuk membalas dendam." Dia segera menjelaskan situasinya dan berkata, "Bagaimanapun, aku adalah tuan muda mereka, jika bawahanku ditindas, aku harus membela mereka." Lin Chuyin tidak menunjukkan keberatan apapun terhadap masalah ini, tetapi dia juga tidak mendorongnya. Sekarang masalahnya sudah selesai, kembali saja." Hong Dali melirik Yao Tianhao yang jelas-jelas kelelahan. Ia berpikir sejenak dan berkata, kurasa aku butuh sedikit waktu lagi, ada beberapa hal yang harus kuselesaikan, lagi pula, aku tidak bisa membiarkan semuanya seperti ini." Lin Chuyin mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan menunggu." Hong Dali dengan gembira melambaikan tangan kepada tiga antek utamanya, Mu Zixiao, dan Ge Zerwang. Bagi Hong Dali, yang bertekad untuk menjadi anak hilang yang bahagia, hal terpenting saat ia keluar adalah keselamatannya. Ia harus waspada terhadap lawan yang bisa melompat kapan saja dan menyerangnya. Sebagai anak yang hilang, penuh ambisi, bermoral, dan logis, sudah menjadi kewajibannya untuk tidak menjerumuskan dirinya dalam bahaya. Dan begitulah, Yao Tianhao, yang tergeletak dipukuli di jalanan, mendesah. Ia telah kehilangan kesempatan terakhirnya. Setelah Hong Dali pergi, Lin Chuyin bergumam pada dirinya sendiri, "Jika akulah yang mendapat masalah, apakah dia akan membantuku juga?" Tang Muxin dengan tegas berada di pihak Hong Dali kali ini. Pasti, meskipun Dali mungkin tampak tidak rendah hati, dia memperlakukan teman-temannya dengan cukup baik. Lin Chuyin memiringkan kepalanya ke satu sisi. Ini seperti bersekongkol dengan seseorang, rasanya tidak buruk. Hong Dali, bersama tiga antek terbaiknya, serta dua petarung terbaik, Mu Zixiao dan Ge Zerwang, melangkah ke arah Yao Tianhao. Hong Dali berjongkok untuk melihat bos triad yang malang itu dan mengangkat bahu. "Aku turut prihatin dengan kesulitanmu saat ini, aku juga tidak menyangka dia akan muncul." Yao Tianhao bertanya dengan takut, siapa gadis kecil itu?" Tidak heran dia putus asa. Keberadaan Lin Chuyin tidak dapat dipahami oleh orang biasa seperti dia. Hong Dali berkata terus terang, dia hanya seorang ahli teknologi, tipe yang bisa membangun satelit sendiri. Yao Tianhao tidak yakin makhluk hidup macam apa yang dimaksud dengan ahli teknologi, tetapi mendengar bahwa dia mampu membangun satelitnya sendiri, Yao Tianhao tahu bahwa dia benar-benar tidak beruntung hari ini. "Oh, oke, aku pasrah pada nasibku. Tidak ada harapan untuk membalas dendam. Seseorang yang dapat membangun satelitnya sendiri adalah seorang jenius yang sangat dicari. Pemerintah pasti memiliki perlindungan rahasia untuk mereka. Itu jelas bukan seseorang yang bisa disentuhnya, yang hampir tidak bisa disebut berpengaruh." Maka dari itu, Yao Tianhao berkata dengan tegas, "Apa syaratmu, katakan padaku." Giliran Hong Dali yang sedikit terkejut. "Kau cukup terus terang, kau mengakui kekalahan begitu saja, tidak ada kata-kata seperti, selama gunung masih berdiri dan sungai masih mengalir, kita akan bertemu lagi." Mu Zixiao bergumam pelan, itulah yang dikatakan para bandit gunung, tidak ada seorang pun di triad masa kini yang mengatakan hal seperti itu lagi. Yao Tianhao membalikkan badannya dengan susah payah. Apa gunanya mengatakan itu? Dia terlihat sangat kotor dan acak-acakan setelah serangan habis-habisan, Lin Chuyin yang hebat, dan masih ada air mata di matanya. "Aku benar-benar hancur hari ini. Sebaiknya aku segera menyelesaikannya, setidaknya aku masih bisa mempertahankan sebagian harga diriku." Tiba-tiba dia merasa putus asa. "Kau mengeluarkan semua senjata besar hanya untuk satu bawahan, apakah itu sepadan?" Dia tidak melebih-lebihkan. Tidak peduli apa, dia setidaknya adalah bos triad dengan 100 bawahan di bawahnya. Tuan muda ini menyerangnya tanpa berpikir dua kali. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bahkan lebih tidak masuk akal daripada dirinya sendiri. Dia telah dihancurkan begitu saja. Sudah cukup buruk bahwa dia kalah dengan menyedihkan. Lebih buruk lagi, dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. "Itu sepadan?" Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jika aku tidak bisa melindungi rakyatku, lalu bagaimana aku bisa mempertahankan kedudukanku di dunia ini?" Yao Tianhao tiba-tiba merasa iri pada antek-antek Hong Dali. "Bawahanmu cukup beruntung, mereka punya bos yang bisa diandalkan. Lupakan saja, katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku, katakan saja." Hong Dali memikirkannya dan merasa agak putus asa. "Sebenarnya, aku belum memutuskan apa yang harus kulakukan.
Yao Tianhao menjerit. Kau datang tanpa tahu apa yang kau inginkan, bagaimana denganku? Aku dipukuli tanpa tahu alasannya, bahkan tidak ada kesempatan bagiku untuk membalas dendam, dan pada akhirnya, tidak ada penyelesaian untukku. Tiba-tiba dia merasa ingin menangis. Apakah hari ini adalah hari di mana semua bintang yang tidak beruntung berpihak padanya? Ini bukan seperti yang seharusnya. Mu Zixiao menggoda sambil tertawa. Kamu adalah contoh sempurna dari seseorang yang ditembaki meskipun tidak bersalah. Sejujurnya, aku merasa sangat kasihan padamu. Air mata Yao Tianhao sudah menggenang di sudut matanya. Meski begitu, seharusnya tidak seperti ini, siapa yang sanggup menerimanya? Hong Dali mengangkat bahu. Baiklah, aku memang sedikit terlalu impulsif hari ini. Ia mengusap dagunya dan memikirkannya. Tiba-tiba, matanya berbinar dan ia berkata, kenapa kita tidak melakukan ini saja? Kau bisa mengikutiku di masa depan, aku tidak keberatan dengan lebih banyak bawahan. Bab 175. Menemukan tambang batu bara. Tambang besi. Pemandian air panas. Penerjemah. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Yao Tianhao mengamati Hong Dali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengikutimu, aku pemimpin perkumpulan kabinet, buat apa aku mengikutimu? Tidak heran dia depresi. Dia adalah pemimpin triad yang mampu memanggil angin dan memanggil hujan. Namun sekarang, dia tidak hanya dimanfaatkan dan dipukuli, dia juga semakin dipermalukan karena harus mengikuti orang lain. Dia tidak bisa membalas dendam pada wanita muda itu, dan tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap tuan muda ini juga. Hong Dali menatap langit dan berkata, sebenarnya, tidak buruk juga mengikutiku, begini, aku akan memberimu mobil sendiri, dan kamu akan mendapat sekitar 10.000 per bulan, tidak ada batasan untuk kebebasanmu, dan jika sesuatu terjadi padamu, aku akan menyelesaikannya untukmu, ya, sekarang sepertinya aku yang kalah. Yao Tianhao tidak bodoh. Sebelum Hong Dali sempat menarik kembali kata-katanya, Yao Tianhao langsung setuju. Jangan bicara apa-apa lagi, aku akan melakukannya. Mu Zixiao tercengang. Sialan, bukankah kamu terlalu mudah setuju? Yao Tianhao berkata, bodoh sekali kalau aku mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, mobil khusus, 10.000 yuan sebulan, kebebasan tanpa batas, perlindungan tuan muda, di mana lagi aku bisa menemukan tawaran yang bagus seperti itu, apa kau pikir aku bodoh? Mu Zixiao bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu tidak terlihat kekurangan uang, bukankah kamu memiliki beberapa perusahaan? Sekarang giliran Yao Tianhao yang bertanya-tanya. Benar sekali, tapi aku tidak bilang akan menyerahkannya. Petik 2. Mu Zixiao merasa seperti dipukul oleh logikanya sendiri. Belum lama ini mereka mencoba saling membunuh. Hanya sekejap mata dan mereka menjadi sekutu. Karena Hong Dali sudah mengatakannya, tidak mungkin dia bisa menarik kembali kata-katanya. Baiklah, kalau begitu, kau akan mengikutiku dengan sekelompok saudaramu, saat kita kembali. Aku akan menugaskanmu sebuah mobil, yang berspesifikasi bagus, seperti itu. Hong Dali menunjuk ke arah malaikat doa yang diparkir agak jauh. Karena kau sekarang di bawahku, kau harus terlihat baik, Xiaoyi. Hong Dali memanggil Xiaoyi karena kebiasaan. Namun, Xiaoyi tidak ada di sana, dan dia merasa sedikit putus asa. Lupakan saja, tunggu 2 hari lagi, antek nomor 1ku tidak ada di sini, terlalu merepotkan untuk mengaturnya sendiri. Bukan tanpa alasan Hong Dali begitu marah. Xiaoyi adalah tangan kiri dan kanannya. Hong Dali adalah gelandangan yang malas, mudah baginya untuk memberi instruksi. Namun, sangat merepotkan untuk terlibat dalam mengatur dan menyelesaikan masalah. Hong Dali benar-benar kesal saat memikirkannya. Pokoknya, aku akan menugaskan tugas pertamamu, temukan kepala besar itu, Baldikong, atau semacamnya, aku ingin dia melihatnya, hidup atau mati. Yao Tianhao menjawab dengan tegas, ya, saya mengerti. Saya akan mengabari Anda jika sudah ada kabar. Oh, bagaimana saya harus menyapa Anda di masa mendatang, Tuan Muda? Kamu bisa memanggilnya Tuan Muda. Para antek laki-laki di sekitar Hong Dali tahu pilihannya. Salam itu bagus. Yao Tianhao segera mengoreksi dirinya sendiri. Kalau begitu, Tuan Muda, saya akan mengikuti Anda di masa depan. Hong Dali menjentikkan jarinya. Lumayan, tipnya 10.000, ayo, ikut aku menghadiri upacara kedewasaanku. Aku belum memikirkan hal lain yang bisa kau lakukan, mungkin ayahku punya ide, ayo pergi. Pelayaran emas Danau Fengyuan, Sungai Yangtze. Saat itu pukul 7:30. Para tamu yang datang ke tempat itu mulai tidak sabar. Namun, mereka baru saja mendapat kabar bahwa Hong Dali sudah dalam perjalanan. Kabar bahwa dia pergi untuk membantu orang-orangnya sangat membantu, jadi, mereka tidak mudah tersinggung. Tidak banyak anak muda yang bisa menjaga orang-orang di bawah mereka dengan baik akhir-akhir ini. Karena para tamu tidak lagi terlalu sabar, sebagai tuan rumah, Hong Weigo juga merasa lebih tenang. Tang Tua, bagaimana dengan penelitian medismu?
Hong Wei-guo kemudian duduk di sofa di aula pelayaran bersama Tang Ruixi. Dia tersenyum sambil berkata, sepertinya Tang Muxin sangat bersenang-senang dengan dali akhir-akhir ini, kedua anak ini juga dianggap sebagai kekasih masa kecil, haha. Perusahaan masih sama, kemajuannya lambat, mengenai anak-anak, selama mereka bersenang-senang, itu bagus. Keluarga Tang Ruixi dan Hong Wei-guo telah memiliki hubungan yang erat sejak lama. Tang Ruixi senang mendengar apa yang dikatakan Hong Wei-guo. Meskipun mereka telah bersiap untuk menolak pengaturan pernikahan setelah krisis, itu karena ketidakberhargaan Hong Dali. Lagi pula, tidak ada yang ingin putri mereka sendiri menikahi anak hilang yang tidak kompeten. Untungnya, hal-hal yang baru-baru ini di utak-atik Hong Dali tidak terlalu buruk. Menguntungkan atau tidak, setidaknya uangnya tidak sia-sia. Apa yang diinginkan Tang Ruixi sangat sederhana. Hong Wei-guo memiliki keluarga besar dan menjalankan bisnis besar. Selama Hong Dali tidak bodoh, tidak apa-apa untuk menyia-nyiakan sedikit. Dia lebih peduli dengan kesehatan Hong Dali. Dia segera mengambil kesempatan dan berbisik, Wei-guo, kudengar kesehatan Dalimu membaik akhir-akhir ini. Masalah ini bersifat rahasia. Namun, Tang Ruixi bukanlah orang luar, dan dia mempercayai karakternya. Oleh karena itu, Hong Wei-guo tidak menyembunyikan kebenarannya. Tang tua, sejujurnya, aku tahu apa yang kau pikirkan, namun, aku juga mengerti, dia adalah darah dagingmu, karena kau bertanya, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Hong Wei-guo mendekat ke telinga Tang Ruixi dan berbisik, daliku sudah jauh lebih baik akhir-akhir ini, meskipun dia mungkin tidak bisa berlari dan melompat kemana-mana, jika kamu berpikir untuk memiliki cucu perempuan atau laki-laki, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia mengedipkan mata pada Tang Ruixi. Bahkan orang buta pun bisa tahu makna di baliknya. Tang Ruixi terkejut. Apa kau serius, Wei-guo? Jangan berbohong padaku, anak-anak kita rukun-rukun saja, sejujurnya, aku paling khawatir dengan kesehatan Dali. Tidak ada yang ingin putrinya menjadi janda atau tidak punya anak, kan, ini bukan hal yang bisa disepelekan. Hong Wei-guo tersenyum sambil berkata, mengapa aku harus berbohong tentang ini, kurasa aku tidak pernah berbohong kepadamu tentang apapun, kan? Tang Ruixi sangat gembira mendengarnya. Haha, hebat sekali, bagus sekali, Xin-Xinku adalah bayi kesayanganku, aku bahkan tidak tega menyentuhnya atau memarahinya. Untung saja dia gadis yang bijaksana, Dalimu tampaknya baik-baik saja akhir-akhir ini, jauh lebih kuat dari sebelumnya, biarkan saja mereka, bagaimana menurutmu? Tang Ruixi mungkin awalnya berencana untuk menolak perjodohan itu, tetapi itu karena Hong Dali lemah dan terlalu banyak menyia-nyiakannya. Sekarang, meskipun Hong Dali menghabiskan banyak uang, tetapi keberuntungannya bagus. Tidak ada yang dikorbankannya yang membuat uangnya hilang. Kesehatannya baik-baik saja, tidak ada yang besar. Jadi, tidak ada alasan untuk menolak pernikahan itu. Itu akan menjadi akhir yang sempurna bagi kedua keluarga. Kebahagiaan adalah hal yang paling penting. Hong Wei-guo jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Haha, tentu saja, aku tahu kamu mencintai Xin-Xin, setiap orang tua pasti mengerti, Daliku berkembang pesat, meskipun apa yang dia utak-atik mungkin tidak terlalu menguntungkan, setidaknya tidak ada kerugian, aku tidak bisa menjanjikan banyak. Tetapi dilihat dari warisan yang akan aku tinggalkan untuk Dali, dari cara dia menghambur-hamburkannya, dia akan membutuhkan lebih dari 2 kehidupan untuk menyelesaikannya, jadi, jangan terlalu khawatir. Tang Ruixi menarik napas dalam-dalam. Ya, kita semua orang tua, sebelumnya, tidak ada tempat lain yang tidak bisa saya datangi, itulah sebabnya saya membuat keputusan itu. Hehe, jangan sok tahu, ayah kita saling kenal dengan baik, dan kita tumbuh bersama, jangan berkata seperti itu. Kedua keluarga itu saling terbuka, dan tidak ada perasaan kesal di antara mereka. Itu akan membuat perbedaan besar jika mereka menjadi mertua di masa depan. Hong Wei-guo berkata, Tang tua, beritahu aku jika kamu butuh bantuan dengan perusahaanmu. Aku punya organisasi yang bertanggung jawab atas pengembangan obat-obatan. Sebelumnya, itu digunakan untuk mengembangkan obat-obatan guna meningkatkan kesehatan Dali. Dali mungkin tidak membutuhkannya sekarang, aku bisa memberikannya kepadamu. Tang Ruixi menggelengkan kepalanya. Itu ide yang bagus, dan aku benar-benar ingin memilikinya, tapi pikirkanlah, Dali sekarang bisa melakukan apa yang dia inginkan di luar tanpa kamu khawatir, itu sebagian karena orang luar tahu bahwa kesehatannya buruk dan tidak memperlakukannya sebagai target, kan? Tetapi begitu Anda menghadiahkan organisasi itu kepada saya, orang lain akan mulai curiga, dan jika ada yang mencoba menyakiti Dali dan itu mengalihkan perhatian Anda dari pekerjaan Anda, itu bukanlah hal yang baik, bisnis keluarga Anda besar, dan mungkin tidak akan mudah jatuh, tetapi jika jatuh, akan sulit bagi Anda untuk melakukan apapun, dan orang lain juga tidak akan memberi Anda kesempatan. Kita harus lebih berhati-hati dalam menangani masalah ini. Mendengar apa yang dikatakan Tang Ruixi, Hong Wei-guo mengangguk dan berkata, ya aku terlalu senang dan tidak menyangka akan seperti itu, kalau begitu,
kita biarkan saja seperti itu, beritahu saja aku jika kamu butuh bantuan, berdasarkan hubungan keluarga kita, selama kamu mau mengatakannya, aku akan membantumu. Setuju, kalau begitu, aku tidak akan berbasa-basi, hehe. Saat percakapan mereka berakhir, seseorang tiba-tiba berlari masuk dan melihat ke sekeliling aula. Ketika dia melihat Hong Wei Guo, dia langsung berlari menghampiri dan berbisik di telinganya. Ketika dia pergi, Hong Wei Guo berseru, benarkah itu? Pria itu berbicara dengan suara rendah, ya, dijamin kebenarannya. Baiklah, aku mengerti, kau boleh pergi dulu. Hong Wei Guo melambaikan tangannya, dan pria itu pun pergi. Apa yang membuat Wei Guo gelisah? Tang Ruixi penasaran saat melihat ekspresi Hong Wei Guo. Ini menarik. Hong Wei Guo tidak mau repot-repot menyembunyikannya karena tidak ada seorang pun di sekitar. Kau tahu tentang lingkaran luar Gunung Tianjing, tanah yang kubeli untuk Dali. Ya, bagaimana dengan itu? Tang Ruixi bingung. Jangan bilang ada tambang emas yang ditemukan. Hehe, tidak seberuntung itu, lagi pula, jika mereka menemukan tambang emas, sebidang tanah itu harus diserahkan. Hong Wei Guo tertawa sambil berkata, kalau dipikir-pikir, ini berkat Dali. Tang Ruixi benar-benar merasa bahwa Hong Dali adalah orang yang luar biasa. Tampaknya semuanya berhubungan dengannya. Bagaimana dengan Dali, menemukan tambang batu bara, tambang besi, pemandian air panas? Tidak ada satupun. Hong Wei Guo tersenyum sambil berkata, Dali menyukai tempat itu, jadi aku membelinya, tapi aku tidak yakin apa yang terjadi setelahnya, mungkin dia pikir tempat itu terlalu kotor, jadi dia membayar seseorang untuk membersihkannya. Tidak apa-apa, hanya menghabiskan sejumlah uang sebagai imbalan atas kesenangannya, jadi, saya biarkan saja, tapi coba tebak apa yang terjadi. Tang Ruixi bertanya, menemukan reruntuhan kuno, barang antik. Haha, tidak ada satupun, harusnya aku bilang aku tidak yakin. Hong Wei Guo berkata, seseorang menemukan sebuah gua yang terbuka di dekat puncak gunung awalnya, lubang itu kecil, sehingga para pekerja tidak terlalu memperhatikannya, namun, mereka telah membersihkan sampah dan tidak banyak yang harus dilakukan, jadi mereka memutuskan untuk memasuki gua dan menjelajah, siapa tahu mereka akan menemukan sesuatu. Bab 176, mari kita semua makan dan minum dengan baik. Tidak mungkin, begitu saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Wei Guo, Tang Ruixi terkejut. Dali hanya memilih sebidang tanah secara acak dan menemukan sesuatu yang bagus di bawah tanah. Setelah mengatakan itu, Tang Ruixi tiba-tiba merasa emosinya meluap. Tiba-tiba dia merasa seperti telah mengabaikan sesuatu. Hong Wei Guo tersenyum dan berkata, ya, benar, ngomong-ngomong, tidak ada reruntuhan kuno atau tambang apapun di sana, namun, nilai komersial sebidang tanah itu tidak dapat disangkal. Hong Wei Guo menyesap tehnya dan tertawa. Di bawah gunung itu ada gua Kares yang sangat besar, apakah Anda ingat ada sungai di sana? Gua tempat sungai itu berasal adalah gua Kares yang sangat besar, kami tidak yakin dengan kondisinya, tetapi pekerja yang masuk yakin akan satu hal, gua itu sangat besar. Tang Ruixi tersedak ludahnya. Ya ampun. Kali ini dia benar-benar terkejut. Gua Kares. Kamu hanya perlu menjelajahinya sedikit dan itu bisa menjadi objek wisata. Berapa harganya? Tidak mengherankan dia begitu terkejut. Yang harus mereka lakukan hanyalah memperbaiki sedikit gua Kares bawah tanah yang besar itu, dan itu bisa menjadi objek wisata yang sangat menguntungkan. Biaya masuknya saja selama 1 tahun bisa menghasilkan setidaknya puluhan juta. Setelah keterkejutan sesaat, Tang Ruixi bertanya-tanya. Bagaimana mungkin tidak ada yang menemukan tempat itu sebelumnya? Seharusnya, jika memang ada tempat yang bagus, seharusnya sudah ditemukan oleh para surveyor tanah sejak lama. Hong Wei Guo berkata sambil tertawa, kalau tidak, mengapa kita mengatakan bahwa Dali kita beruntung, hujan turun selama 2 hari pertama, dan itu menyebabkan tanah longsor kecil, itu sudah takdir, pintu masuk gua hancur oleh batu-batu yang jatuh dari tanah longsor. Mendengar itu, Tang Ruixi tercengang. Keberuntungan sebanyak itu, bukankah itu seperti curang? Setelah mengatakan itu, keduanya tiba-tiba mendengar suara ucapan selamat dari pintu masuk aula. Hong Wei Guo menoleh dan melihat sekelompok orang berjalan dengan riuh. Pemimpin kelompok yang tersenyum bahagia itu adalah putranya, Hong Dali. Hong Dali bergegas menuju Hong Wei Guo. Ayah, aku pulang, aku terlambat, hehe, halo Paman Tang. Tang Muxin, yang bersama Hong Dali, juga segera menyapa. Halo, Paman Hong. Halo, Xin Xin, haha, dasar bocah nakal, kau punya keterampilan kepemimpinan, kau tahu cara melindungi pengikutmu. Mata Hong Wei Guo berbinar bahagia setiap kali ia menatap Hong Dali. Bahkan saat ia melihat sekeliling ke arah antek-antek Hong Dali, tatapannya penuh tanda setuju. Hong Dali mungkin telah menghabiskan banyak uang untuk urusan hari ini, tetapi hasilnya sangat signifikan. Para anteknya menatapnya seperti orang beriman yang sedang menatap Tuhan mereka.
Itu adalah penyembahan berhala murni. Dalam bahasa gaul masa kini, itu adalah kesetiaan yang maksimal. Hong Weiguo kemudian berdiri dan menarik Hong Dali dan Tang Muxin ke tengah kerumunan. Hong Weiguo memperkenalkan diri. Dali, izinkan aku memperkenalkanmu pada seseorang, ini kepala polisi. Kepala polisi Dong, sampaikan salamku pada Paman Dong. Hong Dali menyapanya. Halo, Paman Dong, kamu harus menjagaku jika aku butuh bantuan di masa depan, hehe. Dong Huarong tahu betapa pentingnya Hong Dali di hati Hong Weiguo dan segera menjawab. Haha, tentu, tidak masalah, tidak disangka kau akan menjaga pengikutmu dengan baik, Dali, itu bagus, haha. Hong Weiguo menunjuk ke arah Bos Jin selanjutnya. Ini Bos Jin, dia sangat berpengaruh di Triad, Paman Jin dan Paman Dong adalah orang-orang yang membantumu ketika kau mengatakan ingin menyingkirkan perkumpulan kabinet. Hong Dali tidak berani tidak menghormatinya. Halo, Paman Jin, tolong jaga aku di masa depan. Bos Jin sudah ada selama bertahun-tahun dan pandai menilai orang. Benar sekali, dengan ayah yang hebat sepertimu, putramu pasti akan hebat juga, Dali memang tidak buruk, kamu cukup tegas dan brutal, bersedia melakukan apa saja, sekelompok orang bodoh itu mengatakan kamu adalah anak yang hilang, menurutku, kamu bukan anak yang hilang biasa, haha, ayah, sejujurnya, aku tidak berani menerima uang untuk bantuan sekecil itu, tetapi aku tahu CEO Hong tidak suka berutang pada orang lain, jadi aku menerima sejumlah uang, jangan pedulikan aku. Semua orang tertawa. Lin Yanwei melihat Dali datang tetapi ragu-ragu. Dia ingin menghampiri tetapi tidak berani. Hong Weiguo akhirnya melambaikan tangan untuk menyambutnya. Nian Wei, kemarilah, bagaimanapun juga, kita adalah satu keluarga. Setelah mendapat izin dari Hong Weiguo, Lin Yanwei akhirnya merasa tenang dan menghampiri Hong Dali. Ia bertanya dengan lembut, Tuan Muda, apakah semuanya baik-baik saja di sana? Hong Dali tersenyum dan memegang tangan Lin Yanwei. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil, kakak Nian Wei, kamu terlihat cantik malam ini. Lin Yanwei menghela napas. Sayang sekali aku tidak bisa membantu Tuan Muda, namun, aku merasa lebih baik sekarang karena Tuan Muda sudah datang. Hong Dali sudah melihat seorang petugas mendorong kue ulang tahun raksasa setinggi 3 meter. Dia berkata, baiklah, jangan bicarakan itu lagi, upacaranya sudah dimulai, kan? Hong Weiguo berkata sambil tersenyum, tentu saja, karena si kecil kita sudah ada di sini, cepat ganti baju, pakaianmu belum pantas, semuanya sudah disiapkan untukmu, cepat pergi. Seorang kepala pelayan telah mendekat dan menunjukkan jalan menuju Hong Dali. Mereka tiba di tempat itu dengan cepat. Dua pelayan wanita mendekat. Jelas sangat profesional dalam membuka pakaian orang, Hong Dali hanya mengenakan celana dalam waktu kurang dari 20 detik. Melihat tubuhnya yang telanjang di cermin, Hong Dali merasa sedikit tidak nyaman. Butler, tidak perlu terlalu formal, kan? Dia belum pernah melihat atau menghadiri upacara kedewasaan. Butler Hao bertepuk tangan dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda, semuanya sudah dipersiapkan untuk Anda, kami akan segera menyelesaikannya, mari kita mulai. Tak lama kemudian, beberapa pelayan mendekat sambil memegang piring. Dua pelayan wanita yang ahli dalam menanggalkan pakaian mulai mendandani Hong Dali dengan cepat. Tampaknya keterampilan menanggalkan pakaian dan mendandani seseorang datang bersamaan. Mereka cepat dan efisien. Saat Hong Dali berpakaian, kepala pelayan tua itu memberikan perkenalan singkat. Old Master telah menyiapkan Marius Calibrea 66 edisi emas ini khusus untuk Anda, harganya 5,12 juta franc Swiss dan memiliki 25 fungsi yang menakjubkan dan rumit. Salah satunya adalah kalender 10.000 tahun bawaan yang memungkinkannya bekerja selama 28 abad tanpa perlu penyesuaian apapun. Sebagai salah satu jam tangan dengan fungsi paling rumit di dunia, jam tangan ini memiliki edisi terbatas, hanya 4 yang diproduksi, emas, emas putih, emas mawar, dan platinum. Hong Dali. Sepatu kulit pria tonis ini harganya 38.000 USD, sepatu ini menggunakan kulit buaya kualitas terbaik dari seluruh dunia dan dibuat dengan tangan menggunakan teknik pembuatan sepatu tradisional Norwegia. Benang yang digunakan untuk menjahit sepatu ini adalah benang linen yang dibuat khusus. Lapisan sepatu terbuat dari kulit domba yang paling lembut, gespernya terbuat dari emas bertahtakan berlian, bagian atas sepatu dibentuk dengan sempurna dan melekat pada sol dengan akurat. Teknik pembuatan sepatu ini terdiri dari lebih dari 200 langkah, sehingga sepatu ini ringan namun tetap nyaman. Sepatu ini mempertahankan standar kenyamanan terlepas dari cuaca panas, dingin, atau basah. Hong Dali. Sampahnya yang akan kita minum di upacara kedewasaan adalah Lafite, harganya 160.000 USD per botol. Tuan tua menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkannya. Hanya ada 6 botol di dunia, sebentar lagi, hanya akan tersisa 5 botol. Hong Dali. 5 menit kemudian, mengenakan produk mewah kelas atas yang menyilaukan dari ujung kepala sampai ujung kaki, Hong Dali berdiri di depan mikrofon.
Ia merasa seperti sedang bermimpi, yang mengakibatkan ia hanya melontarkan satu kalimat setelah memegang mikrofon cukup lama. Semuanya, silakan makan dan minum sepuasnya. Semua orang tertawa saat Hong Dali mengatakan ini. Posh, hahaha, lucu sekali, Tuan Muda Dali hebat sekali. Suara-suara itu berteriak serempak. Lan Ruoxi, yang berbaur dengan tamu-tamu lain, berjalan perlahan dan menepuk Hong Dali pelan sambil mencaci. Dasar bajingan kecil. Meskipun dia memanggilnya, bajingan kecil, matanya penuh kekaguman tanpa jejak kemarahan. Dia berkata sambil tertawa, bagaimana mungkin kamu tidak menyiapkan beberapa patah kata lagi untuk diucapkan di acara sepenting ini? Cepat, ucapkan beberapa patah kata lagi. Hong Dali tersipu dan menggaruk kepalanya. Setelah mencoba cukup lama, dia berkata, baiklah, semuanya, makan dan minumlah sepuasnya. Semua orang tertawa terbahak-bahak kali ini. Wajah Hong Weiguo memerah dan menegur Dali sambil tertawa. Cukup, bocah nakal, pergilah dan bermainlah dengan teman-teman sekelasmu, ini benar-benar. Tidak heran dia tersipu. Sungguh luar biasa upacara kedewasaan yang semegah ini. Mendengar itu, Hong Dali menghela napas panjang. Akhirnya semuanya berakhir. Dulu, dia paling takut berbicara di depan umum pada saat-saat seperti ini. Dia bisa mengobrol, tetapi berbicara di depan umum sama saja seperti memintanya untuk mati. Untung saja semua orang tahu bahwa Hong Dali sangat dimanja. Semua tamu hanya tersenyum ramah dan tidak banyak bicara. Itu masih kekacauan besar. Setelah Hong Weiguo dan Lan Ruoxi menyampaikan pidato yang panjang dan megah, upacara kedewasaan hampir berakhir. Hong Weiguo menghela napas lega. Sungguh sulit menghadapi situasi seperti ini. Hei, bocah kecil ini, aku sudah menyuruhnya untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang. Tepat saat dia hendak beristirahat, seorang pria berpakaian seperti orang desa berjalan ragu-ragu ke arahnya. Dia bertanya pelan, apakah Anda CEO Hong? Pria itu berdebu dan berlumpur di sekujur tubuhnya, dan wajahnya sekotor pengemis, penuh dengan kotoran. Dia cukup kekar dan tampak garang. Dua sifat yang berbeda bercampur menjadi satu dan menghasilkan efek aneh yang sulit dijelaskan. Satu-satunya orang yang masih bisa muncul di sini meskipun dia berada dalam kondisi kacau balau adalah bos dari kabinet masyarakat yang baru saja diambil alih Hong Dali, Yao Tianhao. Ngomong-ngomong, Yao Tianhao telah masuk neraka hari ini dan kemudian diseret ke surga. Sebelumnya, ia pernah dipermalukan oleh Lin Chuyin dan mengira dirinya berada di dasar jurang, tetapi semuanya berjalan lancar dan ia menjadi antek Hong Dali. Manfaatnya sungguh luar biasa, ia memiliki kendaraan khusus untuk digunakan dan mendapat uang saku $10.000 sebulan. Bagian terbaiknya adalah ia memiliki kebebasan tak terbatas untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Ini adalah hal yang paling menakjubkan yang pernah ada. Ia menjadi bos dari geng kapak yang baru dibentuk. 3 hingga 400 perusuh kecil yang sebelumnya telah dibeli oleh Hong Dali semuanya dibawa ke dalam barisan, dan kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Meskipun pengaruhnya telah tumbuh secara eksponensial, dia masih terkejut ketika menyadari bahwa Tuan Muda di hadapannya adalah anak yang hilang, Tuan Muda Hong Dali, yang telah membantu Lin Yanwei meraih ketenaran. Yao Tianhao memeluk kaki Hong Dali dan menolak untuk melepaskannya. Dia berteriak keras, itu kamu, kamu idolaku. Dia kemudian ditendang dengan kasar oleh Hong Dali. Hari ini ternyata menjadi berkah tersembunyi baginya. Bab 177. Kakak, aku hanya bisa membantumu sebatas ini. Hong Weiguo kesulitan mengatur pikirannya saat melihat orang desa di depannya. Kau, secara hukum, hanya orang-orang yang benar-benar berpengaruh di kota Tianjing yang bisa berada di sini hari ini. Bahkan jika mereka memiliki beberapa keanehan, tidak terpikirkan bahwa mereka akan berpakaian seperti pengemis. Yang penting adalah, Hong Weiguo sama sekali tidak memiliki kesan apapun tentang pria di depannya ini. Yao Tianhao berbicara dengan agak susah payah. Saya Yao Tianhao. Sikap pria di hadapannya yang sangat terkendali membuatnya sangat tertekan. Ya, maksud saya adalah mantan ketua perkumpulan kabinet. Meskipun sebelumnya mereka tidak bersahabat, pasti ada alasan baginya untuk datang ke sini. Baiklah, selamat datang. Hong Weiguo mampu mempertahankan sikap ramah dan berkata, silakan lewat sini. Yao Tianhao sedikit terkejut. Oh, oke. Pria parubaya di hadapannya jelas-jelas kelas atas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia tampak seperti sedang menghadapi gunung yang tinggi, tetapi ketika pria itu berbicara kepadanya dengan ramah, ia tampak sangat lembut. Meskipun Yao Tianhao dulunya adalah bos triad, di hadapan Hong Weiguo, ia masih merasa tidak mampu mengeluarkan potensinya secara penuh. Mereka tiba di suatu sudut yang tenang. Hong Weiguo memegang pipa di tangannya dan tersenyum. Silakan duduk, bolehkah saya tahu alasan Anda datang ke sini? Yao Tianhao duduk dengan gelisah dan dengan cepat menjelaskan situasinya dari awal hingga akhir.
Ah, begini, aku punya antek yang tidak berguna yang berkomplot melawan orang-orang Tuan Muda Dali di belakangku. Tuan Muda Dali kemudian membawa sejumlah besar orang dan datang mencariku. Hasilnya, seperti yang dapat dilihat oleh CEO Hong, aku dipukuli dengan cukup parah. Kata-katanya sesuai dengan penampilannya saat ini, menyebabkan Hong Wei-guo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tampaknya Yao Tianhao cukup lucu. Bagaimanapun juga, Yao Tianhao adalah seorang bos triad. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dia berkata dengan canggung, saya dipukuli, tetapi saya tidak tahu mengapa sampai semuanya berakhir, kemudian saya menyadari apa yang terjadi dan bahwa saya pantas dipukuli. Ini adalah nasib buruk saya, namun, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Bagi mereka di dunia kita, siapapun yang memiliki kepalan tangan terbesar adalah yang menang. Saya menerima nasib saya, namun, Tuan Muda Dali meminta saya untuk mengikutinya di masa depan dan menjadi anteknya. Giliran Hong Wei-guo yang tercengang. Dia tidak pernah menyangka putranya akan mempekerjakan seorang bos triad. Kejahatan apa yang sedang direncanakannya? Hong Wei-guo bertanya, Tuan Yao, maksud Anda? Sebelum Hong Wei-guo sempat menyelesaikan kalimatnya, Yao Tianhao segera melambaikan tangannya. CEO Hong, tolong jangan panggil aku begitu, aku tidak pantas dipanggil begitu, Tuan, tolong panggil aku Tianhao atau Big Yao, lebih baik kau panggil saja aku Bigi, itulah panggilanku sejak kecil. Hong Wei-guo bertanya, baiklah, Tianhao, maksudmu kau akan menjadi antek Dali di masa depan, seperti orang-orang di sekitarnya. Yao Tianhao menyeringai sambil menggaruk kepalanya. Kurasa tidak, Tuan Muda memintaku untuk mencarimu saat aku tiba di sini untuk menanyakan apakah ada yang perlu kulakukan. Tuan Muda tidak bermaksud untuk terlibat dalam triad, dia menerimaku hanya untuk bersenang-senang, jadi sebenarnya aku juga cukup terganggu, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan di sini, dan manfaat yang Tuan Muda tawarkan kepadaku cukup signifikan. Hong Wei-guo tidak keberatan dengan usaha Hong Dali. Jadi begitulah yang terjadi. Dia memikirkannya dan berkata, tidak ada yang perlu kamu lakukan, kurasa kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau saat ini sambil menunggu instruksi selanjutnya. Yao Tianhao terkejut. Kalau begitu, baiklah, aku akan bertanya pada Tuan Muda apakah dia punya rencana. Dia berjalan pergi dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Terkadang, itu bukan hal yang baik ketika manfaatnya terlalu bagus dan tidak ada yang perlu dilakukan. Dia tidak merasa nyaman dengan hal itu. Di seberang aula, tempat teman-teman sekelas Hong Dali berkumpul. Hong Dali berjalan mendekat bersama Tang Muxin. Wahahaha, akhirnya aku bisa beristirahat, kata Hong Dali sambil tertawa. Semua orang menunggu sampai mereka tidak sabar, apa yang kalian semua mainkan di sini, kelihatannya menyenangkan. Ling Yi berkata, Kakak Dali, kau di sini, Du Xinzhen sedang mendekati seorang gadis, sekarang adalah saat yang paling penting. Ini adalah berita yang menggembirakan. Hong Dali menatap ke arah dua orang yang dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya. Du Xinzhen sedang mencari pacar. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang Du Xinzhen, tetapi gadis yang duduk di sebelahnya tampak lembut dan cantik. Hong Dali menatap mereka dengan mata terbuka lebar. Dia berkata, target Du Xinzhen kali ini terlihat cukup bagus. Dia tampak lezat, dia bahkan memegang setangkai mawar di tangannya. Apakah dia menerima pernyataan cintanya? Ling Yi berkata, tidak, wanita itu mengatakan dia ingin menggunakan mawar itu untuk melihat apakah dia setuju. Hong Dali memutuskan untuk tinggal dan menonton. Wow, luar biasa. Tak lama kemudian, gadis itu mulai memetik kelopaknya. Tidak, ya, tidak, iya, tidak, iya, tidak. Gadis itu mencabut kelopak mawar terakhir dan berkata kepada Du Xinzhen dengan sedih, itu kehendak surga, kita tidak cocok. Hong Dali menyaksikan dengan mulut menganga. Itu sangat menyedihkan, setidaknya ada peluang 50%. Du Xinzhen bingung. Xiaolan, kali ini tidak masuk hitungan, ayo coba lagi. Gadis itu, yang bernama Xiaolan, memikirkannya dan mengangguk. Kalau begitu, baiklah. Du Xinzhen melihat Hong Dali berjalan ke arah mereka dan bergegas meminta bantuan. Kakak Dali, tolong bantu aku memikirkan sesuatu, kebahagiaan kakakmu seumur hidup bergantung padamu. Hong Dali bergumam, oh, oke. Ia memetik semanggi berdaun 4 dari suatu tempat dan menyerahkannya kepada gadis itu. Tidak perlu mawar kali ini, ayo kita gunakan ini. Gadis itu tersentuh saat menerima daun semanggi berdaun 4 itu. Oke, ya, tidak. Hong Dali memeluk Du Xinzhen. Kakak hanya bisa membantumu sebatas ini. Du Xinzhen juga memeluk Hong Dali dan menangis dengan sedih sambil berkata, aku menyerah pada takdirku. Semua penonton tertawa terbahak-bahak. Keduanya berdiri bersama dengan sedih untuk beberapa saat. Tepat saat itu, Yao Tianhao datang. Begitu melihat Hong Dali, dia membungkuk dan bertanya, Tuan Muda, tidakkah menurutmu aku harus melakukan sesuatu? Kalau tidak, aku akan merasa tidak enak.
Yao Tianhao mungkin pernah menjadi bos triad di masa lalu, tetapi dia masih berada di level yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan keluarga Hong. Sekarang setelah dia memiliki hubungan dengan Hong Dali yang kaya raya, tidak dapat dihindari bahwa dia ingin menyenangkan tuannya. Saat itu Hong Dali hanya memikirkan sahabatnya yang sedang patah hati dan sedang dalam suasana hati yang buruk. Ia menjawab dengan enteng, jika kamu tidak punya kegiatan, bawa beberapa orang dan pergilah bermain game atau semacamnya. Yao Tianhao adalah bos triad, akan lebih normal jika dia membawa anak buahnya keluar untuk memperebutkan wilayah. Namun, membawa anak buahnya keluar untuk bermain-main, itu akan menjadi konyol. Namun, karena tuan muda telah memberi perintah, dia harus menyetujuinya. Dia bertanya dengan hati-hati, kalau begitu, tuan muda, permainan apa yang harus kita mainkan? Hong Dali mendengus tidak sabar. Bagaimana aku tahu permainan apa yang harus dimainkan? Tiba-tiba, ia mendapat ide. Mainkan Draconic Continent dengan anak buahmu, permainan ini cukup populer akhir-akhir ini, dan ku dengar lumayan. Yao Tianhao tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi bermain game bukanlah tugas yang sulit. Jadi, dia setuju. Oke, kalau begitu, aku akan kembali dan mengumpulkan tenaga, dan berjuang untuk meraih kejayaan dalam game. Hong Dali melambaikan tangannya. Baiklah, terserah, pergi saja. Yao Tianhao berjalan pergi dengan bingung. Dia adalah bos triad, tetapi hal pertama yang seharusnya dia lakukan setelah mengikuti tuan muda adalah bermain game internet. Rasanya seperti beralih dari bertarung di dunia nyata ke bertarung di dunia virtual. Lebih baik, biarkan anak-anak nakal itu melihat apa yang bisa dilakukan geng kapak. Saat mereka menyaksikan Yao Tianhao pergi dengan agak putus asa, teman-teman sekelasnya bertanya, Kakak Dali, apa yang dilakukan pria itu? Ling Yi berkata, mungkin dia adalah kepala sekte pengemis. Du Xinzhen berkata, hanya dengan melihatnya saja, aku bisa menebak bahwa pria ini menguasai ilmu bela diri. Kakak Dali, katakan pada kami, apa yang dia lakukan? Hong Dali mendengus dan tertawa. Dia sebenarnya adalah bos triad yang pernah bertemu denganku, dia tidak beruntung dan kebetulan melihat Chuyin mengunjungiku. Setelah itu, kalian semua pasti bisa membayangkan apa yang terjadi. Ling Yi berkata, ya ampun, dia sungguh menyedihkan, beruntungnya dia masih bisa berjalan setelah bertemu dengan selir darah. Du Xinzhen berkata, ya, jika itu orang lain, mereka mungkin akan benar-benar hancur. Hong Dali berkata sambil tersenyum, sebenarnya, dia memang begitu, aku melihat bahwa dia sedang tidak beruntung dan jadi menganggapnya sebagai antek. Kau tidak tahu, ketika aku berada di dalam mobil, dia menunjukkan tubuhnya kepadaku, tubuhnya penuh dengan memar, Gatling gun milik Chuyin terlalu kuat, hehe. Ling Yi berkata, itu sudah jelas, jika selir darah ingin membunuh seseorang, dia punya 1000 cara untuk melakukannya, meskipun dia tidak punya perasaan, dia mengerti bahwa dia tidak bisa bertindak berlebihan, kalau tidak, bos triad ini pasti sudah mati. Ngomong-ngomong, Kakak Dali, bagaimana rasanya menerima bos triad sebagai bawahannya? Dia adalah bos triad dengan ratusan orang di bawahnya. Hong Dali mengusap dagunya. Perasaan macam apa yang seharusnya aku miliki? Begitu saja, begitu mereka bertemu Chuyin, 100 orang itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sebelum dilenyapkan. Ngomong-ngomong, peluncuran rudal penuh Chuyin benar-benar terlalu keren, kalian tidak tahu, situasinya sangat menarik. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Haha, itu sudah jelas. Saat mereka tertawa, telepon pintar Du Xinzhen berdering. Dia mengangkatnya untuk melihat siapa yang menelepon dan bergumam, gadis ini telah menggangguku selama 2 hari terakhir. Seorang gadis. Semua orang langsung berkerumun untuk melihatnya. Gadis itu, apa yang sedang kamu lakukan? Du Xinzhen, menghadiri pertemuan dengan teman-teman. Gadis itu, apakah ada banyak orang, apakah ada makanan enak? Du Xinzhen, tentu saja, ada banyak orang dan banyak makanan enak. Gadis itu, bolehkah aku ikut juga? Itu hanya permintaan seorang gadis kecil yang menyedihkan. Namun, Du Xinzhen memutuskan untuk menutupnya dan menghapusnya dari hidupnya. Dia bahkan memarahi, kamu ingin menumpang di acara kelas atas seperti itu? Tidak mungkin. Hong Dali menendangnya ke tanah dengan marah. Itu hukumanmu jika kau melajang seumur hidupmu. Du Xinzhen akhirnya sadar. Ia memukul dadanya, putus asa. Sial, bagaimana mungkin aku tidak memikirkan itu? Ia benar-benar melemparkan dirinya ke arahku. Semua orang tercengang. Saat semua orang tertawa terbahak-bahak, Ling Yi tiba-tiba berteriak, semuanya, hati-hati, permaisuri darah sudah datang. Begitu semua orang mendengar itu, mereka terdiam dan menoleh untuk melihat. Selir darah Lin Chuyin perlahan berjalan ke arah mereka. Kerumunan itu langsung terdiam. Lin Chuyin berhenti di depan Hong Dali dan bertanya, apakah kamu bebas besok? Hong Dali sempat terkejut namun segera mengangguk. Bebas, aku akan memastikan aku bebas. Lin Chuyin melanjutkan, baiklah, kalau begitu,
datanglah ke laboratorium besok, saya punya perangkat yang baru dipasang. Bab 178. Aku memiliki keterampilan membaca khusus. Bagaimana mungkin Hong Dali melewatkan sesuatu seperti itu? Matanya berbinar seperti bola lampu. Pengaturan baru, oke, aku akan ke sana besok. Oh, aku kembali dulu. Sambil berbicara, Lin Chuyin berbalik dan pergi tanpa melihat siapapun. Teman-teman sekelasnya berteriak, kakak Dali sangat kuat dan berkuasa, itulah selir darah, dia benar-benar mengundang kakak Dali atas kemauannya sendiri. Tang Muxin menempelkan jarinya di bibir dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Suster Chuyin agak aneh hari ini, dia tidak pernah berinisiatif mengundang siapapun ke laboratoriumnya, Dali, kamu, Dali. Tidak heran Tang Muxin terkejut. Orang bisa melihat bintang-bintang kebahagiaan di mata Hong Dali. Dia meneteskan air liur. Haha, pengaturan baru, hahaha, pasti sangat menakjubkan, hahaha. Tang Muxin mencubit telinga Hong Dali. Hong Dali, kamu harus sebahagia itu. Hong Dali menggelengkan kepalanya keras-keras. Senang, tentu saja aku senang, kenapa aku tidak boleh senang, aku harus senang, siapa lagi yang akan senang kalau bukan aku? Siapa yang peduli padamu? Tang Muxin memalingkan mukanya dengan marah, tetapi tiba-tiba berseru. Dali, Liu Mingxin sedang berjalan ke sana, dan ada seseorang bersamanya yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Hong Dali menoleh. Liu Tua juga ada di sini. Dia terkekeh saat menyambut mereka. Liu Tua, kamu benar-benar ada di sini, haha, siapa kakak laki-laki ini, dia pasti seseorang yang bisa berjalan di sampingmu. Liu Mingxin bersikap anggun seperti biasa dan tersenyum ramah saat berbicara, hehe, selamat atas upacara kedewasaanmu, selamat atas usiamu yang ke-18 ngomong-ngomong, pidatomu benar-benar. Liu Mingxin tidak tahu bagaimana cara terus memuji Hong Dali. Dia menahan napas selama 2 detik, lalu akhirnya berkata, itu benar-benar istimewa. Hong Dali merasa malu. Haha, itu. Dia kemudian melihat ke arah Liang Yifeng, yang berdiri di sampingnya. Kakak laki-laki ini, kamu terlihat sangat tampan dan anggun, kenapa kamu tidak memperkenalkan dirimu, hehe. Saat pertama kali bertemu, Liang Yifeng merasa sedikit puas diri saat memanggilnya, tampan dan anggun. Ia pun segera memperkenalkan dirinya, halo, saya Liang Yifeng. Saya datang tanpa diundang hari ini. Haha, saya suka membaca puisi dan juga pandai bernyanyi. Tentu saja, akan lebih baik jika ditemani wanita cantik. Haha. Bagus dalam hal bernyanyi dan dengan wanita cantik, tapi yang terpenting adalah membaca puisi. Hong Dali terkejut ketika dia bertanya, kamu suka membaca puisi, itu cukup langka, puisi jenis apa yang suka kamu baca? Liang Yifeng ini tampak seperti dia berasal dari Guangdong Selatan. Ada sedikit bahasa gaul Kanton ketika dia berbicara. Liang Yifeng tampaknya sangat menikmati membacakan puisi. Apakah saya akan membacakan satu bagian untuk Anda? Ya, puisi yang saya bacakan adalah, bermalam di pondok Gunung Guru ketika Ding gagal tiba. Dengarkan baik-baik. Hong Dali langsung mengerti apa maksudnya dengan semudah mencabut rumput liar dan menghancurkan kayu busuk, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bacaan Liang Yifeng berirama dan kaya akan perasaan, dan suaranya naik turun. Terkadang, ia melemparkan tatapan genit, terkadang, ia menjulurkan lehernya dan melihat sekeliling. Terkadang, ia bahkan mengalihkan pandangannya jauh seolah-olah ia sedang mengagumi pemandangan. Ekspresi sedih, akting, ekspresi, dan tindakan yang luar biasa saling melengkapi. Sambil mengangkat kepala dan sesekali mengerutkan bibir, penonton di sekitarnya hanya memujinya. Padahal, resitalnya hanyalah hobinya. Namun, ia lupa satu hal, ia dikelilingi oleh orang-orang kaya baru. Dengan ponsel dan kecepatan internet mereka. Tepat saat ia menyelesaikan pertunjukannya, teman sekelas kaya baru yang tidak dapat diandalkan di sekitar Hong Dali telah membagikannya di internet. Ekspresinya yang tertekan, dan nada suaranya yang berbeda, sungguh menakjubkan. Akan mudah baginya untuk bergabung dengan All Stars. Hong Dali sudah berguling-guling di lantai sambil tertawa dan hanya mengucapkan satu kalimat. Pertunjukanmu sangat luar biasa. Apakah keluargamu tahu? Liang Yifeng tampak puas saat selesai membacakannya. Itu suatu keharusan, aku telah berlatih ini selama bertahun-tahun. Perasaan yang ia dapatkan dari orang-orang yang memandangnya seolah-olah ia baru saja berguling di tempat tidur dengan seorang gadis yang disukainya. Aku memiliki keterampilan membaca yang istimewa, misalnya, di bagian awal puisi, aku berpura-pura melihat-lihat pemandangan, dengan tindakan yang sesuai, di kalimat terakhir puisi, memainkan kecapi di bawah tanaman merambat di pinggir jalan. Karena puisi ini menggambarkan penulisnya sedang menunggu seorang teman, jadi aku perlu terus melihat-lihat. Ya, sungguh disayangkan bahwa di masa dan era ini, orang-orang terlalu gegabah dan berlebihan, semua orang dikalahkan oleh uang,
tertarik oleh wanita, semakin sedikit orang yang berhubungan dengan puisi, yang memiliki makna dan konotasi yang dalam, itulah kemalangan besar orang-orang di negara surgawi, kemalangan besar. Hong Dali setuju sepenuhnya dan mengangguk sambil berkata, di dunia sastra, kamu memang sangat ekspresif dan kreatif, Liang Tua, aku rasa dengan keterampilanmu, pertunjukan yang melibatkanmu pasti akan populer. Liang Yifeng terkejut. Sebuah acara TV, menurutmu apakah aku cocok untuk acara TV? Hong Dali menepuk pahanya dan berkata, tentu saja, aku bahkan memikirkan nama acaranya, judulnya adalah Old Liang Recites Poetry, kita akan menyiapkan meja, menaruh secangkir teh di atasnya, kamu bisa memegang kipas dan membacakan puisi untuk para pemirsa TV kemudian kamu bisa menjelaskan makna di balik puisi itu, dan kebaikannya, selain yang lainnya, Old Liang, hanya dengan penampilan dan rupamu, ekspresimu yang sedih, kamu hidup dalam puisi, aku yakin itu akan menarik lebih banyak orang untuk menikmati pesona pembacaan puisi kuno, kamu pasti akan populer. Hong Dali melanjutkan dengan bahasanya yang fasih, pikirkanlah, kaum muda tidak banyak bersentuhan dengan puisi kuno, mereka tidak dapat memahami perasaan dan maknanya, Anda dapat mendorong mereka untuk bersentuhan dengannya, ini adalah perbuatan baik yang akan bermanfaat bagi mereka untuk generasi mendatang, tidak seorang pun dapat melakukan itu. Tang Muxin hampir berguling-guling di tanah karena tertawa ketika Hong Dali selesai berbicara. Hong Dali ini benar-benar nakal. Liu Mingxin juga tertawa terbahak-bahak. Haha, menurutku itu berhasil, Liang Tua, kamu telah menjelajahi dunia dan bersentuhan dengan segalanya, bukan hanya, Liang Tua membaca puisi, menurutku kamu dapat membuat pertunjukan berjudul, Liang Tua dan Dunia, hanya dengan pengetahuan dan pengalamanmu, kamu pasti akan populer. Hong Dali dengan tegas menyimpulkan untuk Liang Yifeng. Ya, Liang Tua, izinkan aku mengatakan sesuatu, pikirkanlah, siswa zaman sekarang duduk di kelas sepanjang hari, apa yang bisa mereka pelajari, tidak ada, kan, jika kamu tampil di TV, orang tua pasti akan mengizinkan anak-anak mereka menontonmu, pada saat itu, rating penonton pasti akan naik, Liang Tua, kamu akan populer, aku bisa bekerja sama dengan TV satelit Tianjin dan mengenalkanmu kepada beberapa orang, bagaimana? Sementara Hong Dali dan Liu Mingxin saling bertukar pikiran, Liang Yifeng sedikit pusing. Ia menyukai puisi sejak kecil dan mengandalkannya untuk mengejar gadis-gadis. Jika ia tampil di acara TV dan menjadi populer, bukankah ia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan beberapa bintang? Dengan latar belakang keluarganya, akan mudah untuk dikelilingi oleh para wanita. Dia langsung menepuk pahanya. Setuju, aku akan melakukannya. Setelah pikirannya bulat, Liang Yifeng berbalik untuk pergi. Aku harus kembali dan melakukan beberapa persiapan, puisi adalah harta negara kita. Aku tidak boleh mengacaukannya. Ya, sebagai pria zaman baru dengan cita-cita dan aspirasi, aku harus melakukan yang terbaik. Setelah berjalan beberapa meter, dia memukul kepalanya. Sial, perhatianku teralihkan, aku bermaksud menantangnya dengan benar, siapa yang tahu perhatianku teralihkan bahkan sebelum aku memulai sesuatu, ini tidak bisa dilakukan, aku harus kembali, selain semua hal, aku ingin melihat siapa yang lebih beruntung dengan wanita. Ada prioritas dalam segala hal. Dia tidak boleh melupakan tujuan kedatangannya. Saat dia berbalik, Liu Mingxin menghentikannya dan menunjuk ke arah Hong Dali. Jangan repot-repot bersaing, lihat saja dulu. Liang Yifeng menoleh untuk melihat. Lihat apa? Sungguh suatu kebetulan. Tepat saat Hong Dali selesai membereskan semua yang ada di tangannya, Lin Yanwei datang menemuinya. Dia tersenyum sambil melambaikan tangan kepadanya dari jauh. Tuan muda, akhirnya saya punya waktu luang, pidato Anda sungguh lucu. Melihat Lin Yanwei mendekatinya, Hong Dali tidak perlu khawatir tentang bantalnya. Kakak Yanwei, aku lelah, cepat, kemari. Dalam keberuntungan yang luar biasa, dia tersandung salah satu pelayan yang sedang terburu-buru. Liang Yifeng berdiri tercengang saat melihat Hong Dali terhuyung-huyung. Lin Yanwei menjadi cemas dan melangkah maju untuk memegang Hong Dali. Saat Hong Dali mendarat di dada Lin Yanwei yang terangkat. Melihat pemandangan di depannya, mata Liang Yifeng hampir terbelalak. Rahangnya menganga, membentuk huruf O. Ya ampun, bagaimana mungkin? Dia merasakan udara dingin mengalir dari telapak kakinya ke ujung kepalanya. Itu kecurangan yang nyata. Liu Mingxin mengangkat bahunya tak berdaya. Lihat sekarang, kau mencari kematian jika kau mencoba bersaing dengan Dali. Aku sudah mengenalnya cukup lama, aku mencoba menghindari konfrontasi langsung dengannya dan akan senang jika dia tidak mencariku. Liang Yifeng belum sadar. Dia bergumam, aku melihatnya, oke, aku akan menuruti saranmu kali ini. Saat mereka berbicara, suara seorang pemuda terdengar dari belakang. Hei, bukankah ini Liu Mingxin dan Liang Yifeng, kalian berdua benar-benar datang. Liu Mingxin menoleh dan melihat seorang pria mengenakan pakaian yang mereknya tidak dapat dikenalinya. Namun, pakaian itu pasti mahal. Dia tersenyum dan memiliki tanda lahir merah di tengah dahinya.
Tampak seperti Erlang Sen dengan mata ketiganya, dia tersenyum sambil berkata, aku bertanya-tanya siapa orang itu, ternyata itu adalah saudaramu Zixiao. Hehe, ku dengar kau datang ke ibu kota, mengapa kau tidak mencariku? Mu Zixiao tertawa. Haha, itu bisa diatur dengan mudah, Mingxin dari timur, Zixiao dari barat, Yifeng dari selatan, Dali dari utara, sepertinya semua orang ada di sini hari ini, itu sangat jarang, Liang tua, mengapa kamu ada di sini, kupikir kamu akan tidur dengan seorang bintang wanita. Liang Yifeng tertawa dan berkata, aku datang untuk melihat-lihat karena penasaran, kupikir hari ini tidak akan menyenangkan. Haha, oh ya, Zixiao, bukankah seharusnya kau berlatih di Modo, apa yang membuatmu datang jauh-jauh ke sini, jangan bilang, apakah ini karena Hongdali. Bab 179. Lolita yang lucu. Haha, jangan bahas itu lagi, bisa dibilang aku mendapat berkah dari kemalangan. Setiap kali dia menyebutkan ini, wajah Zixiao penuh dengan kebahagiaan. Dulu, ayahku pernah punya kebaikan pada seseorang, orang itu adalah bos perusahaan lama Nona Nian Wei. Dia ingin tidur dengannya tetapi gagal, jadi dia menghentikan kegiatannya, kalian tahu tentang ini, kan? Saya pernah mendengarnya, semua orang sekarang tahu tentang masalah ini. Liu Mingxin tersenyum dan berkata, itulah sebabnya saya penasaran pada awalnya, dengan kemampuannya di atas panggung, kecuali jika bosnya sengaja mencegahnya menunjukkan wajahnya di atas panggung, mengapa dia tidak pernah terdengar sebelumnya, Zixiao, jadi kamu datang ke Tianjing karena alasan ini. Haha, benar juga. Mu Zixiao tersenyum dan berkata, lalu, karena bantuan kecil yang diberikan ayahku kepadanya, aku harus menunjukkan rasa hormat kepadanya saat dia memintaku untuk membantunya. Karena itu, aku berencana untuk memberi dali pelajaran. Tentu saja, aku harus memeriksa latar belakangnya dan semuanya sebelum aku bertindak. Jadi aku bertanya-tanya, lalu, aku mengetahui bahwa keberuntungannya luar biasa. Keberuntungan yang dapat membuat dia tersandung emas batangan saat dia keluar. Keberuntungannya begitu baik sehingga, bagaimana aku harus menggambarkannya? Saya sudah melihatnya sendiri. Liang Yifeng sedikit tertekan. Saya benar-benar tidak ada bandingannya dengannya dalam hal ini, oh benar, Zixiao, mengapa Anda tidak memberi kami contoh, itu akan lebih jelas, saya juga bisa melihat sejauh mana keberuntungannya. Contohnya, Mu Zixiao langsung merasa bahwa ada terlalu banyak contoh yang tersedia. Saat itu, sebuah bayangan melintas di sudut matanya. Dia melihat Patua Wang berlari dengan gembira di tengah kerumunan, diam-diam membuka rok gaun wanita. Matanya langsung berbinar. Apakah kalian melihat orang tua di sana, yang membuka rok gaun wanita? Apa-apaan ini? Sejak kapan ada lelaki tua mesum seperti itu di sini? Mata Liang Yifeng hampir keluar. Ini tidak bisa terjadi, bagaimana dia bisa melakukan hal yang begitu hina pada wanita-wanita cantik itu? Aku harus pergi dan menghentikannya. Mengapa petugas keamanan membiarkan orang-orang seperti ini masuk? Jangan pergi. Mu Zixiao menariknya kembali. Orang tua itu sekarang adalah guruku, dia baik-baik saja dalam hal lain, hanya saja dia sedikit mesum. Ketika kami baru saja tiba di kru film, dia memanfaatkan semua wanita di sana. Ketika orang tua ini tertangkap, dia bertindak menyedihkan. Mengatakan demikian, Mu Zixiao berbicara dengan gaya orang tua. Penisku yang kecil bahkan tidak bisa berdiri tegak, tidak bisakah aku melihatnya, pikirkanlah, dia sudah bertindak sangat menyedihkan, siapa yang masih bisa menyalahkannya, kemudian, orang tua ini terus melakukan apesir pada wanita, ini bukan hal yang paling menyebalkan tentang dia, yang lebih menyebalkan adalah tidak ada yang bisa mendaratkan pukulan padanya. Haha, orang tua ini tampaknya cukup menarik. Liu Mingxin tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, Zixiao, dia ahli dalam hal apa, akting, apakah kemampuan aktingnya sangat bagus? Apakah aku masih perlu belajar berakting dari orang lain? Mu Zixiao berkata dengan bangga, dia adalah master seni bela diriku. Mendengar Mu Zixiao berkata demikian, Liu Mingxin dan Liang Yifeng langsung tercengang. Liang Yifeng berkata, benarkah, Zixiao, dengan kemampuan bertarungmu, kau masih perlu belajar darinya, dia setidaknya berusia 60 tahun lebih, kan? Liang Yifeng pernah melihat keterampilan bertarung Mu Zixiao sebelumnya. Ketiga pengawalnya dikalahkan olehnya hanya dalam waktu 2 tarikan napas. Orang tua ini sebenarnya adalah tuan dari orang yang begitu tangguh. Usianya 77 tahun ini. Mu Zixiao menyeringai dan berkata, tidak terlihat kalau dia sudah tua, saat dia bertarung dengan serius, aku bahkan tidak bisa bertahan 3 jurus, dia benar-benar orang yang tangguh, kalau tidak, kenapa aku rela memohon padanya untuk menjadi guruku? Sial. Mendengar Mu Zixiao mengatakan demikian, Liu Mingxin dan Liang Yifeng langsung menghirup udara dingin. Mereka sangat menyadari kemampuan Mu Zixiao, namun dia bahkan tidak mampu bertahan 3 gerakan di tangan orang tua ini. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kali ini, bahkan Liu Mingxin tidak bisa menjaga ketenangannya. Dengan kemampuanmu, kamu bahkan tidak bisa bertahan 3 gerakan. Dan dari nada bicaramu, orang tua ini adalah bawahan Hongdali. Liang Yifeng mengangguk dengan keras.
Jika kau mengatakan bahwa kau kalah darinya setelah bertarung selama 300 ronde, aku akan percaya padamu. Tapi kau mengatakan padaku bahwa kau bahkan tidak bisa bertahan selama 3 gerakan. 3 gerakan, kau bahkan pernah bertarung di klub pertarungan ilegal bawah tanah sebelumnya. Apakah lelaki tua itu benar-benar sekuat itu? Aku benar-benar tidak berbohong, faktanya, aku kalah hanya dengan 1 gerakan. Mo Zixiao mengangkat bahu. Baiklah. Liu Mingxin merasa bahwa dia tidak akan terkejut lagi sekarang dengan apapun yang berhubungan dengan Hong Dali. Jadi, di mana Hong Dali menemukan lelaki tua ini, aku tahu bahwa peruntungannya selalu sangat baik. Siapa yang tahu bahwa Mu Zixiao benar-benar menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, tuanku tidak ditemukan oleh Hong Dali. Oh, Liu Mingxin dan Liang Yifeng tampak terkejut. Liang Yifeng berkata, orang yang sangat tangguh, dan dia tidak ditemukan oleh Hong Dali, tidak mungkin dia jatuh dari langit begitu saja, kan? Baiklah, aku tidak ingin membuatmu mengalami kemunduran pada awalnya. Mu Zixiao menyeringai dan berkata, sebenarnya, dia jatuh dari langit, orang tua ini sebenarnya adalah seorang tukang cukur di sebuah tempat pangkas rambut kecil untuk orang tua. Liu Mingxin. Mu Zixiao melanjutkan, orang tua ini punya kebiasaan ngebut dengan skuter listriknya, akibatnya, dia menabrak kaca spion belakang malaikat terbang Dali 2 kali, pertama kali, Dali tidak mempermasalahkannya dan membiarkannya begitu saja, namun, seseorang bisa melakukan kesalahan sekali tetapi tidak 2 kali, kedua kalinya, Dali tidak membiarkannya begitu saja, saya ada di dalam mobil saat itu, orang tua itu sangat gugup, tetapi ketika mereka mengobrol, kami mengetahui bahwa keterampilan bertarungnya sangat bagus, kemudian, Dali mempekerjakannya dengan gaji 5.000 yuan per bulan. Liang Yifeng. Setelah terdiam cukup lama, Liang Yifeng berteriak, pria berusia 77 tahun yang bisa mengalahkanmu dalam 1 gerakan, dan Hong Dali mempekerjakannya hanya dengan 5.000 sebulan, kamu pasti bercanda, orang lain pasti rela menghabiskan 50.000 sebulan untuk mempekerjakan orang seperti itu. Gajinya 50.000 yuan per bulan. Kata Mu Zixiao. Dali menyadari bahwa seni bela dirinya nyata, jadi dia menaikkan gajinya, ngomong-ngomong, aku ingin mempekerjakan orang tua itu dengan gaji 100.000 yuan per bulan, tetapi guruku menolaknya, ya, oh benar, kalian tidak tahu, guruku punya jurus khusus yang disebut telapak tangan penjinak naga. Dia bisa membuat pohon kecil setebal leher seseorang tumbang hanya dengan 1 telapak tangan, jika telapak tangan ini mendarat di tubuh manusia. Saat dia berbicara, suara yang menakutkan tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Dasar bajingan, apa yang kau bicarakan? Cepatlah berlatih seni bela diri. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, tubuh Mu Zixiao melayang ringan hingga 2 meter jauhnya. Di tempatnya, seorang lelaki tua berdiri di sana. Apakah kalian berdua juga teman Tuan Muda Dali? Ya ampun, kalian benar-benar muda dan tampan. Kalau saja aku 50 tahun lebih muda. Lalu, lelaki tua itu melayang ringan bagaikan daun. Liu Mingxin, Liang Yifeng masih tercengang, mereka tiba-tiba mendengar suara yang jelas dan tegas. Oh, bukankah ini saudara Liu, kamu juga di sini? Liu Mingxin dan Liang Yifeng berbalik dan melihat seorang wanita muda cantik berjalan mendekat, dengan senyum lembut dan murni di wajahnya. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya, mengenakan gaun putih. Cahaya lampu yang lembut memantul padanya, memancarkan pesona padanya. Liang Yifeng tercengang saat melihat gadis muda yang seperti peri ini. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa dia baru berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Kulitnya seputih salju, lembut seperti bunga. Dia begitu cantik sehingga dia bahkan tidak bisa menatapnya secara langsung. Liang Yifeng biasanya menjelajahi seluruh dunia, dan dia selalu bangga dengan kenyataan bahwa dia telah bertemu dengan banyak selebritas wanita dan wanita cantik papan atas di dunia. Dia bahkan bisa menolak pesona Dewi Linian Wei yang saat ini sangat populer. Namun, dia tidak menyangka akan melihat Lolita seperti itu di sini. Riak-riak tampak mengalir di matanya, dan pipinya yang halus kemerahan. Meskipun dia masih muda, dia adalah wanita cantik yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Wanita-wanita yang biasanya dia ajak bermain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Sekarang, mendengar kata-katanya yang lembut dan ramah, dia merasa hatinya mati rasa dan tulang-tulangnya menjadi lunak. Aspek lolicon dalam dirinya di bagian bawah sadar otaknya segera meledak, dan dia begitu terpesona sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun sekarang. Liu Mingxin pernah melihat Lin Zixuan sebelumnya. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, oh, itu Suster Zixuan, aku masih bertanya-tanya mengapa kamu tidak hadir tadi. Sekarang, kalau dipikir-pikir, kamu pasti sedang bermain game online di suatu tempat, kan? Hehe, tebakanmu benar sekali, Saudara Liu. Lin Zixuan menyeringai dan berkata, Saudara Dali tidak ada di sini sekarang, dan aku juga tidak mengenal siapapun di sini, jadi sebaiknya aku pergi bermain. Aku mengalahkan orang-orang itu selama lebih dari 100 ronde, lalu aku merasa bahwa Saudara Dali seharusnya kembali ketika aku melihat waktu, jadi aku di sini. Oh benar, di mana Saudara Dali?
Dia ada di sana. Liu Mingxin menunjuk Hong Dali yang sedang berbaring di paha Lin Yanwei. Orang ini tampaknya sangat menyukai paha Nona Yanwei. Saya sudah banyak mendengar tentang bagaimana dia melarangnya mengambil proyek iklan karena alasan ini. Dia memang seperti itu, hidup dengan riang setiap hari. Kalau begitu, Saudara Liu, kalian berdua lanjutkan obrolan kalian. Aku akan pergi ke Saudara Dali dan bermain dengannya. Lin Zixuan hendak pergi saat dia berkata begitu, tetapi dia segera berbalik. Oh benar, Saudara Liu, jika kamu punya kesempatan, berikan aku beberapa emas untuk dibelanjakan. Kamu adalah GM dari permainan ini, akan sia-sia jika aku tidak menggunakan sumber daya ini, hehe. Setelah berkata begitu, dia melompat pergi. Gadis kecil ini, hehe, dia benar-benar menggemaskan. Liu Mingxin bergumam. Namun, dengan sangat cepat, dia menyadari bahwa tidak ada gerakan apapun di sampingnya. Dia berbalik dan langsung terkejut. Old Liang, ada apa denganmu? Liang Yifeng menatap tajam ke arah tempat Lin Zixuan pergi. Air liurnya hampir menetes saat dia tersenyum seperti orang bodoh, berkata, seorang Lolita yang imut, hehehehe, hehehehe. Hei, berhentilah bersikap bodoh karena cinta, dia milik Hong Dali. Liu Mingxin tersenyum tak berdaya dan berkata, kau akan berakhir dalam kondisi yang sangat buruk jika kau mencoba berebut wanita dengan Hong Dali, meskipun dia belum benar-benar memperlakukannya seperti itu. Lolicon memang jalan yang benar, hehehehe. Liang Yifeng terus tersenyum bodoh selama beberapa saat, lalu tiba-tiba menarik kemeja Liu Mingxin. Liu tua, dari mana Lolita ini muncul, katakan padaku, sekarang. Pria tua ini sebelumnya berkeliaran dengan santai di seluruh dunia, dan jumlah selebritas wanita yang pernah tidur dengannya setidaknya 2 hingga 300. Keluarganya kaya, selebritas wanita yang benar-benar murni hanya minoritas. Ditambah dengan parasnya yang tampan dan keterampilannya dalam membaca puisi, para wanita itu seperti kayu kering yang bertemu api yang kuat, mereka langsung terbakar olehnya. Namun, dia tidak menyangka pesonanya akan gagal berkali-kali hari ini. Tidak perlu menyebutkan Lin Yanwei, dia jelas merupakan dewi peringkat pertama di negara ini saat ini. Faktanya, dia tidak pernah berpikir untuk merayunya. Bagaimanapun, dia sangat jelas tentang bagaimana dia menjadi terkenal. Jika dia berhasil merayunya, keluarga Hong tidak perlu menunjukkan wajah mereka lagi. Tetapi siapa yang tahu bahwa ia akan bertemu dengan wanita cantik luar biasa seperti Lin Zixuan. Bab 180. Liga Besar. Saat ini, semua wanita di sekitar Hong Dali adalah wanita cantik kelas atas dengan keunikan mereka sendiri. Dewi yang lembut Lin Yanwei, saudara perempuan tetangga Tang Muxin, dan dia samar-samar mendengar bahwa hubungan Lin Chuyin, si ahli teknologi super, dengannya juga tidak buruk. Sekarang, seorang super lolita Lin Zixuan muncul. Hal ini menyebabkan Liang Yifeng dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Kesan satu-satunya baginya sekarang adalah bahwa selama ini dia pergi dengan sia-sia. Lin Zixuan. Liu Mingxin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Gadis kecil ini dijemput oleh Hong Dali dari pinggir jalan saat dia sedang berjalan-jalan dengan harimaunya. Dia menjemputnya. Liang Yifeng merasa logikanya hancur berantakan. Dia berhasil menjemput gadis lolita kelas atas hanya dengan berjalan santai di jalanan. Itulah sebabnya aku bilang jangan bandingkan keberuntunganmu dengan keberuntungannya. Liu Mingxin berkata tanpa daya, kau tidak akan berakhir baik jika kau bersaing dengannya dalam hal ini, semua yang melakukannya berakhir seperti dirimu. Oke, jangan bicarakan ini lagi, mereka sudah mulai memotong kue, upacara kedewasaan seharusnya segera berakhir. Baiklah. Liang Yifeng sangat putus asa. Setelah upacara selesai, aku akan pergi ke jalan untuk mengambil Lolita juga. Alhasil, acara kedewasaan yang seharusnya berlangsung megah dan megah, pun berakhir begitu saja. Hari-hari tanpa Xiaoyi benar-benar menyebalkan. Hong Dali berbaring dengan bosan di meja sekolahnya sambil membaca novel dari ponselnya. Aku tidak tahu perkembangan semua hal lainnya, lupakan saja, aku akan terus membaca novelku. Setelah beberapa saat membaca dan memberikan beberapa hadiah kepada penulis, Hong Dali tidur siang lagi. Sambil membolak-balikkan badannya, dalam benaknya dia merenungkan bagaimana cara mencari orang itu. Sialan si kepala besar itu, dia benar-benar berani melakukan pekerjaan apapun, dia benar-benar membujuk Ling Mufeng untuk memakan obat itu, ini akan membuatnya dipenjara setidaknya selama beberapa tahun, bukan, saat aku menemukannya, aku akan memberinya pelajaran yang pantas, aku ingin tahu bagaimana keadaan si tua Yao, apakah dia bekerja atau tidak. Ngomong-ngomong, kesembilan antek itu semuanya memiliki kegunaan dan ruang lingkup pekerjaan mereka sendiri. Ling Xiaoyi adalah yang paling banyak kegunaannya, dia bertugas mengawasi dan mengatur semua proyek dan perintah yang diberikan Hong Dali. Sedangkan untuk 3 antek laki-laki, Liang menjalankan tugas paling banyak sementara 2 lainnya bertubuh kekar. 5 antek perempuan lainnya semuanya cerdas. Meskipun mereka tidak dapat membantu Hong Dali meringankan beban kerjanya seperti Ling Xiaoyi,
mereka efisien dalam menangani semua pekerjaan kecil itu dan membantu Hong Dali menghemat banyak tenaga mental. Sekarang Ling Xiaoyi sedang menjaga kakaknya, Hong Dali tidak memiliki asisten yang cakap di sisinya. Oleh karena itu, Hong Dali mengalami sakit kepala yang cukup hebat. Cincin gelombang. Setelah tidur sebentar, akhirnya sekolah sore itu berakhir. Dalam keadaan linglung, Hong Dali keluar untuk jalan-jalan. Setelah beberapa langkah, dia melihat seseorang melambaikan tangan padanya di koridor. Awalnya, dia tidak bisa melihat dengan jelas karena matanya masih agak kabur. Setelah Hong Dali mengusap matanya dan melihat lagi, dia langsung merasa geli. Bukankah dia penggemar beratku? Orang yang melambaikan tangan padanya adalah si berandalan yang kemarin memeluk kakinya dan mentato tubuhnya dengan tulisan, "Cuy, aku cinta kamu," di sikunya. Orang ini datang mencariku, mungkinkah dia punya berita? Hong Dali penasaran dan langsung menghampiri. Apakah ada kabar terbaru dari pihakmu? Tuan Muda. Si berandal itu mengikuti bosnya dan memanggilnya, Tuan Muda juga, sikapnya cukup sopan. Bos kita baru kembali kemarin, ya, aku menjelaskannya dengan jelas, begini, kemarin, bukankah Tuan Muda meminta kita untuk mengikuti Big Boss, dan Big Boss juga setuju, oleh karena itu, setelah Big Boss kembali kemarin, dia menyuruh kita untuk bermain game jika kita tidak ada pekerjaan, dan mengatakan bahwa itu adalah perintah Tuan Muda. Orang ini banyak bicara, tetapi dia tidak membicarakan topik utamanya. Meskipun Hong Dali kesal, dia juga tidak berdaya. Sangat jelas, Yao Tianhao mengirim orang ini untuk membersihkan Hong Dali dari segala kecurigaan yang mungkin dimilikinya. Bagaimanapun, Hong Dali mengenal orang ini. Jika orang itu tidak dikenalnya, mungkin sulit bagi mereka untuk berkomunikasi. Baiklah, bisakah kau langsung ke pokok permasalahan? Hong Dali mengingatkannya dengan ramah. Ah, oke, aku agak bertele-tele. Si berandal itu buru-buru melanjutkan. Sederhananya, permainannya cukup menyenangkan. Saat ini, semua orang berkumpul di satu server, sekitar 400 lebih dari kami semua menggunakan nama keluarga, pemandangan yang menakjubkan. Keren banget. Hong Dali langsung penasaran. Jadi, nama marga apa yang kalian gunakan? Bos besar kami berpikir sangat lama untuk awalan itu, kemudian, sepertinya dia dulu sering nongkrong di grup obrolan daring. Si berandal itu tersenyum dan berkata, itu disebut seperti Grand League, jadi nama keluarga kami disebut Grand League dalam format ini. Mendengar dia berkata demikian, Hong Dali langsung membayangkan adegan tersebut. 400 lebih avatar level 1 berdiri bersama, bagian atas kepala mereka memperlihatkan Grand League XX, pemandangan ini sungguh luar biasa. Keren, hahaha. Hong Dali merasa jantungnya gatal. Ia berpikir sejenak. Karena tidak ada rencana untuk nanti, ia mungkin juga ikut bermain. Aku akan ikut bermain sebentar juga, haha, tunggu aku memanggil beberapa orang. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Apakah ini Ziruo? Bantu aku memberitahu Ling Yi dan yang lainnya, kita akan pergi ke warnet sore ini. Ji Ziruo, baiklah, Tuan Muda Dali. Tak lama kemudian, Tang Muxin, Ling Yi, dan teman-teman sekelasnya tiba. Oleh karena itu, pada sore hari, segerombolan anak-anak kaya ini mengendarai berbagai macam mobil mewah dan pergi ke warnet. Ketika mereka berhenti di luar warnet, orang-orang di dalam ketakutan sampai-sampai ingin kencing di celana. Siapa yang pernah melihat orang mengendarai 30 mobil mewah yang masing-masing harganya setidaknya 500.000 untuk pergi ke warnet? Banyak yang ketakutan, mengira bahwa beberapa anak kaya tersinggung oleh sesuatu atau seseorang dalam game dan datang untuk memukuli mereka. Hong Dali bahkan melihat beberapa orang merangkak di bawah meja, mungkin karena mereka takut darah akan tumpah pada mereka. Bos kafe internet itu juga ketakutan. Dia tidak yakin dari mana Hong Dali dan kelompoknya berasal, jadi dia memohon ampun sebelum mengatakan apapun. Tolong, kasihanilah, saya hanya menjalankan bisnis kecil di sini. Kafe internetmu sepertinya tidak kecil. Hong Dali melihat papan nama di atas lalu melihat ke dalam. Setidaknya ada 300 lebih mesin di sini. Sang bos berteriak, tapi jika kalian benar-benar menghancurkan semuanya, aku hanya akan mendapat untung yang sangat sedikit. Sebenarnya, mereka yang mampu membuka warnet biasanya memiliki latar belakang dunia bawah. Masalahnya adalah penampilan Hong Dali terlalu mencengangkan, 1 malaikat terbang, 3 malaikat pendoa, dan sisanya semua mobil sport super. Itu seperti mengendarai Rolls-Royce, Bentley, dan Lamborghini ke warnet di kehidupan sebelumnya, orang bisa membayangkan pemandangan itu. Oleh karena itu, meskipun bosnya mengenal orang-orang dari dunia tinju, dia tetap tidak bisa menangani skenario semacam ini. Faktanya, bahkan jika Hong Dali dan yang lainnya menghancurkan kafe internetnya, dia tetap tidak akan berani mengatakan apapun. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda, dia hanya bisa menyalahkan keberuntungannya sendiri atas kemalangan itu. Hehe, tidak seserius itu. Hong Dali menyeringai dan berkata,
kami di sini hanya untuk bermain-main. Bosnya ketakutan sampai ingin buang air kecil lagi, mengira bahwa permainan Hong Dali mengacu pada permainan menghancurkan komputer. Tuan muda ini, saya mohon bersikap lembut nanti. Kami benar-benar di sini untuk bermain game. Hong Dali merasa tidak berdaya. Berhentilah bicara omong kosong dan buka 40 mesin untuk kami. Oh, oke. Setelah mendengar Hong Dali memintanya untuk membuka mesin untuknya, bos itu langsung bersemangat, pinggangnya tidak sakit dan kakinya tidak sakit lagi. Ruang tunggu di lantai 2 toko saya memiliki mesin-mesin terbaik yang tersedia, silakan gunakan sebanyak yang Anda inginkan, semua biaya hari ini gratis. Tidak buruk, hadiahnya, 1000. Hong Dali sangat gembira. Sikap pelayanan ini sangat bagus. Lalu, antek laki-laki itu mulai menghitung uangnya. Bos warnet. Semua orang dengan senang hati naik, menyalakan mesin, dan dengan sangat cepat, keluarga Liga Besar memiliki lebih dari 30 anggota baru. Nama panggilan Hong Dali adalah Liga Besar Tuan Muda, nama panggilan Tang Muxin hanya Liga Besar Muxin, dan yang lainnya juga memilih nama panggilan yang mereka sukai. Hasilnya, begitu mereka meninggalkan desa pemula, mereka langsung terhibur, di sekeliling mereka ada orang-orang dari keluarga Liga Besar setidaknya 500 hingga 600 orang. Ya ampun, ini benar-benar perasaan yang aku inginkan. Hong Dali merasa sangat senang. Ngomong-ngomong soal itu, di kehidupan sebelumnya, saat Hong Dali membaca novel tentang game daring, ada beberapa alur cerita umum seperti tentang sebuah game baru yang dimainkan oleh banyak orang, tentang betapa berharganya perlengkapan yang terbatas, tentang betapa hebatnya keluarga-keluarga itu dan betapa banyaknya anggota keluarga, dan sebagainya. Dia tidak peduli dengan hal-hal yang disebutkan di depan, tapi Grand League ini benar-benar tampak memiliki gaya seperti itu sekarang. Ketika mereka hanya berdiri diam, beberapa orang langsung berlari diam-diam. Salah satu dari mereka mengirim pesan pribadi ke Hong Dali. Petugas penghubung Liga Besar, saya petugas penghubung Liga Besar, saudara, Anda dari divisi mana? Grand League yang Master, lihat nama panggilanku. Petugas penghubung Liga Besar, Anda adalah Tuan Muda, apakah Anda serius? Grand League Tuan Muda, saya Tuan Muda yang sah. Saat itu, petugas penghubung ini kemungkinan besar telah memeriksa dengan penjahat yang menato, cuy, aku cinta kamu, di sikunya. Dia dengan tegas berteriak, Tuan Muda ada di sini. Saudara-saudara, datang dan sambut dia. Begitu dia meneriakkan ini, orang-orang di sekitarnya langsung bersorak. Banyak orang menghentikan apapun yang mereka lakukan dan bergegas menghampiri. Awalnya, hanya mereka yang berasal dari desa pemula. Kemudian, gerbang warp mulai berkedip terus-menerus saat orang-orang berpindah warp. 2 menit kemudian, ada sekitar 700 hingga 800 orang di sekitar mereka. 5 menit kemudian, seluruh desa pemula dibanjiri orang. Di mana-mana dipenuhi kepala ketika seseorang melihat sekeliling. Ketika semua orang tiba, seorang avatar laki-laki yang botak dan kekar yang memiliki level tertinggi muncul. Julukannya adalah Grand League Tian Hao. Dia berteriak keras, salam, Tuan Muda, saudara-saudara, mulailah dengan tanduk. Sebenarnya ada layanan klakson server di game ini. Oleh karena itu, seluruh server diisi dengan anggota Liga Besar 1, selamat datang Tuan Muda karena telah menunjukkan kehadirannya di server ini, semoga Tuan Muda berkuasa selama 10.000 tahun dan menaklukkan permainan. Anggota Liga Besar 2, selamat datang, Tuan Muda ahli dalam literasi dan seni bela diri, dan akan memberkati kita semua. Anggota Liga Besar 3, selamat datang untuk bos besar Liga Besar, Tuan Muda, semoga Anda mengalahkan semua yang menghalangi jalan Anda. Berbicara tentang permainan daring di dunia ini, pasti ada organisasi keluarga lain seperti ini. Namun masalahnya, ini pasti yang pertama yang memiliki disiplin dan ketertiban seperti itu. Selain hal-hal lain, hanya dengan masuk ke dalam gedung saja sudah cukup mencengangkan. Dengan gaya belanja Hong Dali, dalam waktu singkat ini, mereka sudah menghabiskan lebih dari 3.000 yuan untuk membeli trompet yang harganya 1 yuan per trompet. Tentu saja, ini bukan apa-apa bagi saudara Dali. Tidak layak disebut sama sekali. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.